pemirsa, selamat datang di Piala Presiden Esports 2019. Luar biasa bersama saya Valentinus Reza dan saya Marimar. Ya, tentunya kemarin kita sudah menyaksikan final kualifikasi offline dari wilayah Surabaya. Sudah ada satu pemenang. Yap, seru banget ya pertandingan seru banget kemarin. Pertarungan dari tim Revo dan juga tim Dramix, dan akhirnya Revo yang mewakili kota Surabaya untuk tampil di Grand Final Piala Presiden Esports 2019. Nah, untuk hari ini kita punya final kualifikasi offline untuk wilayah Makassar. Siapa kira-kira akan tampil ini, Mak? Di siang hari ini kita akan saksikan nih regional dari Makassar, dan tim dari Makassar ini telah melewati banyak sekali pertandingan online dan mencapai final regional hari ini. Oke, jadi sebelum tampil di sini mereka mengikuti proses kualifikasi online dan akhirnya mereka tampil di final kualifikasi offline untuk wilayah Makassar. Dan pemirsa, Piala Presiden Esports 2019 ini sendiri merupakan bentuk perhatian dari pemerintah untuk terus mendukung esports Indonesia. Turnamen ini hadir atas inisiasi pemerintah melalui Badan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pemuda dan Olahraga, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika. Turnamen ini juga diadakan melalui kerjasama dengan Indonesia Esports Premier League atau ISPL, sebuah organisasi liga esports pertama dan terbesar di Indonesia yang bergerak mengadakan pertandingan dalam ragam cabang permainan. Salah satunya adalah Mobile Legends. Iya, jadi kita sudah punya wakil dari Bali, Palembang, dan juga Surabaya. Bali punya tim ROC, lalu juga Palembang punya tim profesional, dan kemarin tim Surabaya tim Revo. Nah, tentunya sudah tidak sabar lagi nih para gamer di Indonesia untuk menantikan siapa yang akan mewakili kota Makassar. Kalau begitu langsung saja kita undang tim peserta untuk hari ini. Kita lihat dulu video profilnya berikut ini. Langsung saja kita undang ke atas panggung. Ini dia tim Soldier 57. Dipersilakan naik ke atas panggung 5 pemain dari tim Soldier 57. Terdiri dari Crypty, Soldier Meliodas, Soldier Max D, Soldier Artillery, dan juga Soldier Ion. Nah, siapa penantang dari tim Soldier 57 ini, Mar? Ya, sudah siap penantang dari Soldier 57. Ada tim dari Starless, tapi kita saksikan dulu video profil berikut ini. Dan ini dia kita sambut dari tim Starless, silakan naik ke atas panggung. Diperkuat oleh Vanguard, Zoidberg, Mal, Alcatraz, dan Tanki LA. Iya, inilah pemirsa ke-10 pemain yang akan bertanding hari ini di Piala Presiden Esports 2019. Siapakah dari mereka yang akan mewakili kota Makassar? Dan tentunya tidak lupa kita junjung tinggi sportivitas. Kami persilakan para pemain untuk menuju game seatnya masing-masing dan bersalaman terlebih dahulu. Iya, ini dia. Tentunya sportivitas menjadi nilai yang tidak boleh dielakkan dalam kompetisi apapun. Kita biarkan para pemain ini untuk bersiap-siap dengan perangkat gadgetnya. Nah, tentunya yang dimainkan adalah game Mobile Legends. Nah, Mar, kamu ini kan juga gamer begitu kan? Sebenarnya apa keseruan dari permainan Mobile Legends ini? Keseruannya di sini banyak pilihan hero-nya, ada skin-skinnya juga. Jadi nggak laki-laki aja yang bisa main, perempuan juga bisa main. Jadi ada adrenalin tersendiri dari game Mobile Legends ini, Mar. Iya, dan kita bisa memacu adrenalin menjadi pro player. Seperti
orang-orang berikut ini. Tentunya gitu. ini adalah pemuda-pemuda anak bangsa yang siap bersaing meraih hasil terbaik di Piala Presiden Esports 2019. Kami masih akan kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami. Melegenda, melegenda. Anda kembali lagi di Piala Presiden Esports 2019. Nah, Mar, mungkin kamu sudah punya gambaran strategi dari kedua tim ini ketika bermain nanti. Waduh, susah nih ya. Karena Mobile Legends sendiri itu punya 80 hero. Wow, banyak ya? Iya, jadi dari 5 playernya bisa mempunyai kombinasi yang seratusan kombinasi, jadi kita tidak tahu nih mereka bakal pakai hero dan taktik apa. Dan jadi jelas pasti akan sangat seru. Tentunya akan kita nantikan, ini pertandingan penting karena siapa dari dua tim ini yang akan mewakili kota Makassar. Kita sudah tidak sabar dan juga Des House dan juga Shoutcaster di sana juga sudah tidak sabar. Sudah ada Clara Monster. Clara, take it away. Thank you Reza dan mari senang sekali saya di sini Clara Monster bisa menjadi Desos di Piala Presiden Esports 2019. Tentu saya nggak sendiri karena saya udah ditemanin oleh dua caster kesayangan kita, ada Rian KB dan juga Abed Ansel. Halo. Halo. Apa kabarnya nih? Luar biasa. Selalu baik. Selalu baik. Gimana perasaannya bisa menjadi bagian di Piala Presiden Esports 2019 ini? Wah, aku sih seneng banget akhirnya bisa duduk lagi bareng kita dan menyaksikan siapa yang bakal mewakili untuk regional Makassar. Untuk KB sendiri, kemarin kan udah KB juga ya, untuk regional Surabaya dan hari ini juga untuk final qualifier regional Makassar, KB juga turut ambil bagian. Gimana perasaannya? Cukup senang sih dengan menjadi saksi nyata juga nih. Kita ngebawain juga dan nanti kita bakal ngomentarin juga kira-kira bakal seperti apa pola permainan mereka karena ini Makassar. Tentu pola permainannya bakal beda sama Surabaya, bakal beda sama Palembang dan Bali juga. Karena meta mereka juga bakal punya pola permainan sendiri dan nanti entah hasilnya bakal kayak gimana tapi mereka akan membawa nama kota Makassar. Ya, tentu gameplaynya bakal berbeda juga dari tiap kota dan mungkin sebelumnya kita lebih dalam berbicara tentang gameplay mereka, aku mau bertanya sedikit gimana sih kayak Piala Presiden berdampak di Indonesia? Banyak sih. Jadi mungkin banyak orang yang mulai aware sama game, banyak orang juga yang aware sama industri dari electronic sports atau gamenya juga. Gak menutup kemungkinan bakal di masa depan dari Indonesia juga bakal banyak para developer game nanti bakal mendunia. Amin. Ya, dan untuk Apet sendiri? Nah, ini juga satu titik poin di mana untuk setidaknya kita dikenal lagi dan orang tua lebih akhirnya mengenal tentang e-sport itu sendiri karena mungkin orang tua banyak ngira kita main game doang dan akhirnya sekarang bisa menjadi satu pekerjaan juga ya, hobi yang menghasilkan, pro player. Zaman dulu orang nggak ngerti juga ya ada pekerjaan showcaster, pro player. Dan menurut kalian nih di regional Makassar ini permainan seperti apa yang akan disuguhkan? Terakhir kalau misalkan kita ngomongin Makassar, mungkin dari Rian KB sendiri pernah ngelihat kayak pola permainan mereka itu lebih sering untuk bermain di laningnya mereka. So mereka bakal mungkin berusaha untuk menangin laningnya ketika sebelum mereka melakukan ganking atau objektif lain. Jadi mungkin kemungkinan terbesarnya adalah mereka hanya bermain aman dulu dari lane mereka masing-masing. Mereka nggak mau terlalu ngambil resiko. Tapi kalau seandainya ada perubahan sedikit dari pola permainan dari Makassar tentunya, mungkin itu bakal lebih ke bagaimana cara mereka gankingnya. Karena kalau melihat dari Surabaya kemarin, mereka udah punya pola ganking yang cukup unik. Mereka benar-benar punya arah bakal kemana mereka nge-gank. Tapi kalau sekarang mungkin cuma pola yang datar aja, pola pattern yang normal. Hanya saja nanti arahnya bakal kemana, itu yang bakal jadi pertanyaan. Iya, dan tentunya hero-nya bakal berpengaruh juga dari gameplay yang akan mereka laksanakan tentunya. Untuk Abed Ansel, kira-kira hero apa yang bagus untuk menangin lane-nya? Di early game. Kalau di early game misal kalau untuk lebih tank mungkin lebih ke arah Grok ya kalau untuk early game. Karena bisa dibilang dia punya cukup imun, dia punya damage yang cukup besar di early game. Itu yang bikin dia setidaknya bisa sustain atau bertahan bahkan membabi buta mengungguli di lane-nya itu sendiri. Ya, dan kami cukup setuju dengan Grok tadi yang di mention sama Ansel, di mana dia di early game punya power yang cukup cukup strong. Langsung dibuang, langsung bener banget. Kayak di sini mungkin Starla sudah sadar bahwa Grok bisa blocking minion, itu poin yang paling penting. Di mana lane-nya bakal diganggu dan otomatis kalau lane-nya di block
kita nggak bakal bisa kemana-mana, kita nggak bakal bisa bermain game dengan leluasa, dan hasil kita kayak bisa dibilang diisolasi di tower kita sendiri. Dan untuk pengganti Grok sendiri, karena Grok udah terlihat di sini udah ada Harit, udah ada Kimi, udah ada Lunox, dan sudah ada Grok juga yang sudah dibuang oleh kedua tim. Pengganti dari hero Grok sendiri untuk awal. Wow, sebenarnya kalau aku menurut Ki lebih karena Chow, tapi ternyata Kagura yang lebih diamankan. Mungkin dia lebih fokus untuk mengincar early game dengan adanya Sugimugyo dari Kagura ya. Iya benar banget. Ini kemungkinan mereka bakal main area yang cukup luas. Betul. Di sini kalau misalkan kita ngeliat dari Soldier 57, entah mereka benar-benar ingin melepaskan Chow-nya karena mereka udah tahu cara counternya, atau mungkin karena memang di lain sisi mereka memang membiarkan tim Starless itu mendapatkan hero selain Chow. Ternyata mereka benar-benar mengambil hero selain Chow, yaitu Akai dan juga Hellcard. So Chow-nya juga masih dilepas kali ini. Entah karena memang dengan meta yang sekarang harus dipaksa menjadi damage dealer bukan menjadi semi tanker, atau dengan alasan lain. Tapi pairnya adalah di mana ada Kagura. Kagura adalah counter natural dari hero yang berdempetan seperti Akai dan juga Hellcard. Terlihat bahwa Starless nggak terlalu memusingkan first pick Kagura yang dilakukan oleh Soldier 57. Dan dua tank langsung dibuka. Dua tank lebih baik. Iya. KB. Ini bisa dibilang dua tank yang sangat mumpuni juga di area early-nya dan juga area of effect ya. Dengan ada Dominant Fury. Dan tadi combo Kagura juga. Di awal juga kita sempat mention bahwa Kagura bakal jadi combo makernya, mungkin playmakernya. Dan Minotaur nanti yang bakal memfollow up soal damage di sisinya. Dan kita nggak menutup kemungkinan di sini antara Minonya bisa memanfaatkan untuk lebih ke team fight atau lebih ke counter daripada Cloud sendiri, karena Cloud juga udah diambil sama Starless. Ya, Starless di arah menit 6 ke atas. Kalau Cloudnya sampai bebas berfarming Ria, tentu Soldier 57 akan berbahaya banget buat late-nya, karena mereka belum ngebuka hero untuk late-nya. Kagura bukan termasuk hero yang baik ke arah late game. Dan pairnya adalah terlihat bahwa hero-hero dari Soldier 57 merupakan hero tipe yang ke arah team fight. Sedangkan Starless lebih ke arah split loss dengan adanya Hellcard tentunya. Dan juga Cloud. Dimana dia bisa setidaknya ada mirror image. Dia bisa bolak-balik dua kali. Juga tarik ulur dan di early game ya. Masalah lompat-lompatan kayaknya memang lebih diunggulkan sama Cloud di sini. Iya, karena mereka open banget. Betul, ditambah juga dia punya Hellcard di mana dia bisa langsung mengincar ke arah core dari tim Soldier 57, bisa langsung mengincar ke arah Kagura itu sendiri ya. Tapi ingat, Kagura juga kalau terkena silence dia kayak cuek aja, dia punya flee, dia masih punya chance untuk kabur. Tapi ini dia lawan dari Kagura sendiri, Alice. Menjadi pick keempat dari Starless dan Soldier 57. Kira-kira hero apa yang bakal di pick untuk last pick dari Soldier 57? Mereka butuh Tamus. Dia butuh satu marksman lagi, Kari mungkin. Kari, Tamus oke, karena gini, kalau kita misalkan mau ngelepas Hellcardnya begitu aja, itu adalah keputusan yang buruk banget. Sehingga Tamus bakal jadi pilihan yang baik, bener banget, bakal langsung diamankan kali ini. Karena salah satu natural counter dari Hellcard ini adalah Tamus. Gimana caranya untuk menggantikan Tamus ini adalah PR untuk Hellcard dari tim Starless. Dan ada Harley kali ini. Satu single target yang mungkin bakal jadi ngeburst banget di early sampai late game. Soldier 57 terlihat bahwa line up-nya begitu kuat untuk early. Ya, betul banget. Dengan adanya Harley tentu dia punya kemampuan yang sangat tinggi, mobilitasnya itu bagus banget. Tapi di sisi lain untuk late game-nya, bagaimana Soldier akan bertahan dan Starless? Wow, nampaknya mereka lebih bakal fokus untuk menangin early game nampaknya dari tim Soldier 57, karena dengan adanya dua hero mage ditambah ada Tamus, itu bakal strong banget sih di early game ya. Tapi Starless sadar, mereka langsung ambil main sitar. Mereka udah sadar bahwa mereka akan kalah fight kalau seandainya early game mereka ditabrak-tabrak. Betul. Nah akhirnya satu-satunya cara untuk menahan serangan bombardir dari Soldier 57 adalah mereka main defensive. The defensive King's Call dari Min Sitar adalah jawabannya. Mungkin bisa mungkin bisa sangat-sangat berimpact bagus kalau memang timingnya tepat. Well, kita bakal melihat game pertama antara Soldier 57 melawan Starless. Quick prediction dari KB dulu. KB lebih suka draftnya Starless sih, jujur aja. Lebih suka ya. Oke. Sedangkan Ansel? Aku lebih suka Soldier 57 karena ada Harley yang bisa ngelakuin ganking di early game, itu bakal
berubah banget sih. Ya tentunya, dan kita bakal langsung masuk dalam game pertama. Aku bakal serahin langsung kepada caster kita Rian KB dan juga Abed Ansel, silakan. Oke, terima kasih Clara Monster, dan kita langsung masuk ke game pertama dari Best of 3 series. Soldier 57 melawan Starless kali ini. Betul. Yang bakal bisa dibilang dari gameplaynya Soldier 57 bakal mengungguli di early game dengan adanya 2 match. Mungkin ya bakal ada early agresif juga ya, Be? Mau nggak mau, bukan mau. Karena melihat dengan potensi hero yang seperti ini, otomatis mereka kayak punya banyak banget chance untuk benar-benar milikin early game-nya. Betul. Tapi lihat dari sisi atas juga melihat adanya Tamus dengan Mag SD, dia kayak coba untuk menangin lane ya, kayak yang tadi sempat kita mention pada sesi analisis. Memang bisa dibilang harus bertahan juga dari Tamus ya sendiri. Iya bener banget, mau nggak mau. Dan di sini yang bakal jadi masalah ke Vanguard ya. Vanguard harus benar-benar sabar sampai dia punya item, minimal 2 item untuk join ke team fight. Dan nanti Deadly Magic adalah pilihan item yang paling bagus untuk seorang Vanguard. Yes, bener banget, tapi di bottom Silence. Oh, sudah ada agresif sedikit, terkena slow, mau stand pocket trick dari serangan Harley. Terus saja mundur Aeon. Yes, dan sekarang bakal lebih agresif nampaknya dari tim Starless, melihat dia langsung rotasi juga ke arah mid lane. Dan 3 orang dari tim Soldier 57. Ada yang ditarik satu, Kagura bakal kena stun. Kali ini dilompatin begitu saja. Vanguard mencoba untuk bertahan, mirror image ke depan, tapi masih damage per second. Dan kali ini Mag SD bakal mencoba untuk melompat ke belakang. Ada stun tentunya dari Kagura di belakang sana. First blood-nya diamankan oleh Minotaur. Dan lihat di sini ada Tamus juga yang tumbang, bahkan double point kali ini dari mendapatkan Alice. Well, dengan adanya tadi Aegis, dia bisa setidaknya mengulur waktu sampai akhirnya backupnya datang. Iya benar banget. Akhirnya membuahkan 2 tapi pertukaran. Ini nggak bagus banget. Lihat, yang dapat poinnya adalah Zoidberg, yang dimana dia adalah mid laner. Dan dia bakal punya stack yang cukup baik kali ini di arah mid lane early game-nya kali ini. Mereka mungkin bakal ketarto Bu Ansel. Mereka bakal bermain objektif kali ini karena melihat Tamusnya juga masih belum level 4. Dia nggak punya power kali ini. Dia nggak bakal cukup bertahan lama. Apalagi Cloud-nya juga bener-bener bebas banget untuk mengejar ke arah bottom lane-nya. Ternyata ada sedikit pertikaian, bakal mundur tentunya daripada kayanya. Dan melihat ada pertikaian kali ini, dan Kaya langsung mundur. Betul, sudah diamankan oleh tim Starless. Zoidberg di arah mid lane. Ada artillery. Dan kali ini kayaknya bakal cuma ini doang, ganggu-ganggu doang. Betul, ada Rage yang up, ada Hurricane Dance juga kali ini. Bakal mencoba untuk mendapatkan 2, memang ada 2. Tapi di belakangnya ada 4. Zoidberg dalam bahaya, terkena Deadly Magic, ada King's Call. Ditarik, kena 1, Kagura bakal tumbang. Dan menyusul, ternyata Aeonnya juga gak bisa escape karena ada efek King's Call, dimana dia gak bisa keluar dengan menggunakan skill escape. Yes, dan nice rotation lagi-lagi dari tim Starless, berhasil membuahkan poin di arah mid lane. Oh, ini dan sih benar-benar dirusuin kali ini. Langsung ada Tamus dari sisi bagian kiri jungle, mencoba untuk bertahan tapi nggak bisa karena ada 3 hero datang tiba-tiba kali ini. Terlalu agresif, salah perhitungan nampaknya dari seorang Zoidberg. Mungkin dia kira gak ada follow up, gak ada backup juga, hanya untuk memancing dan membersihkan minion. Tapi ternyata dari tim Soldier 57 dia sudah menunggu kehadiran seorang Alice. Dan ini nggak menutup kemungkinan, lihat semua lainnya bakal dikuasain. Dan lihat barusan Mel benar-benar mengganggu kali ini di arah top lane. Sementara bottom lane-nya di lane bawah bener-bener gak bisa bertahan cukup lama. Kali ini dibalikin Gato. Soldier 57 mencoba untuk ngebalikin keadaan. Alcatraz harus mundur. Vanguard coba untuk pelan-pelan top lane. Dan Dark Knight Fall dikeluarkan. 4 hero bakal ada di arah bottom lane. Ada Akai, Tenkila coba untuk memberikan efek stun. Hurricane Dance keluar gerusan ke arah Kaya bakal tumbang kali ini. Tapi masih ada Yin Overton di belakang. Ada Alice kena 3, bakal dapat 1. Mencoba untuk mendapatkan 2, tapi Meliodas juga masih punya flee. Sedikit lagi bakal bisa escape, dan kayaknya hanya pertukaran 1 saja kali ini. Hampir saja tadi 3 orang langsung kena ultimate dari seorang Alice, tapi masih bisa escape nampaknya karena masih ada skill escape yang diamankan oleh Kagura dan juga Harley. Ya benar banget, ini nggak menutup kemungkinan Meliodas udah makan banyak banget waktu di arah bottom lane. Dan lihat mereka kehilangan lane bawah powernya, dan Vanguard bakal terkena sedikit serangan dari Majesty dan dia harus mundur kali ini. Dan sekarang Turtle nampaknya sudah mulai diinisiasi terlebih dahulu oleh tim Starless Esports. Diamankan langsung saja. 2 Turtle sudah diamankan kali ini dalam keadaan yang berbahaya banget. Soldier 57 mereka butuh objektif. Lihat damage-nya nge-slow banget, dan ada sedikit rush. Tenkila masih cukup tanky sebentar di top lane. 1v1 situation, gak bisa dihindari lagi. Bakal ada Cloud yang memenangkan pertandingan Vanguard.
melakukan solo kill point kali ini. Tambah dengan ada Aegis dan juga ultimate dari seorang Cloud, itu bisa setidaknya menahan dia dan bahkan mendapatkan 1 poin ya. Ya bener banget. Tadi itu bener-bener poin yang sangat menguntungkan banget. Lihat, semua tower udah dihancurkan sama Starless di tier 1-nya. Ini tinggal on the way ke tier 2. Setelah itu mereka bakal teamfight. Mereka bakal ngacak-ngacak dari bagian jungle. Itu mungkin yang diinginkan sama Starless. Yes, dan sekarang Tenkila hanya buka vision nampaknya. 4 orang di arah mid lane dari tim Starless. Zoidberg cuma mau heal up doang kayaknya. Dengan ada ultimate ya, untuk biar nggak recall lagi balik ke base ya. Iya, kayak mungkin menurut dia Bloodhound itu kayak udah lewat aja. Karena dia megang buff mungkin. Dia punya keunggulan kali ini dari sisi mananya. Dan lihat akan ada slow benar dan ada 3 stun. Keluar begitu saja, akan ada Tenkila, Hurricane dan sekarang belakang. Dan mundur lagi kali ini. Arteri bakal mencoba untuk bertahan. Minion View bakal digunakan, mungkin bakal kena 3 kali ini adalah Amus juga di belakangnya. Coba untuk memberikan damage. King's Call defensif yang cukup baik. Gak bisa bertahan cukup lama. Kaya bakal mencoba untuk menghindar. Ada Cloud yang free hit. Vanguard yang mendapatkan killing spree. Dan Tenkila mendapatkan double point. Dan bottom lane dari Alcatraz langsung melakukan split push. Itu nice banget rotasi dilakukan. Bener-bener bagus banget. Lihat, wipe out plus 1 buah tower. Bener-bener efektif banget. Setiap pergerakan yang dilakukan oleh tim Starless benar-benar efektif banget. Bisa dapetin kill di arah mid lane dan juga split turret yang ada di bottom lane. Ya, dan sehingga kayak Alcatraz cuma maksain untuk Dark Nightfall aja. Betul, hanya untuk gelapin aja ya. Ya, hanya untuk gelapin. Ini 4-12 Bung Ansel di menit ke-6. Betul, dan network sudah berbeda 10.000 diunggul oleh tim Starless. Dan sekarang Turtle yang ketiga nampaknya langsung diamankan oleh tim Starless lagi-lagi. Ya benar banget, dan kali ini bakal ada sedikit pencurian. Oh enggak, sepertinya bakal diamankan oleh Harley barusan. Soldier 57 masih mencoba untuk bernafas sedikit, tapi lihat perbedaan itemnya jauh banget. Minotaur baru mengamankan Blade Armor sekarang. Betul. Ketika BOD udah diamankan sama Hellcard-nya. Dan juga Demon Hunter Sport sudah diamankan oleh seorang Cloud, dimana itu bakal semakin sakit damage yang dihasilkannya. Bener banget, dan ini gak menutup kemungkinan bakalan muncul karena Samus langsung offensive King's Call. Minion Fury-nya gak bisa keluar, kali ini bakal terkena stun. Ada serangan balasan dari Alice di belakang. Triple kill dan double kill kali ini langsung diamankan begitu saja. Wipe out, hilang. Ultimate yang cukup luar biasa kali ini dimunculkan oleh Joypit. Oke, dan sekarang ini Bitter Turret bakal menjadi next target dari tim Starless. Apakah bakal langsung di-end? Melihat ada 4 orang langsung dari tim Starless. Fokus langsung ke base-nya. Dan game yang pertama berhasil diamankan 7 menit oleh tim Starless. 7 menit saja. Oh my god. Early game yang benar-benar dimanfaatkan dengan baik, dan early game yang gagal juga dijalankan oleh Soldier 57. Ada apa Bung Ansel kira-kira? Wow, benar-benar kayak dengan kehadiran Hellcard mungkin itu bisa sangat mengganggu banget. Ditambah rotasi dari seorang Alice, berhasil dapetin 7 kill dan 9 assist. Ya benar banget, ini banyak banget keunggulan yang dimiliki sama Starless. Dan tentunya mungkin kita bakal ditanya-tanya sama panel host kita ya, karena sudah siap dengan pertanyaannya sepertinya. Sudah banyak pertanyaan yang sudah disiapkan. Dan dengan adanya ini ya, dengan adanya 17-5 poinnya ini jauh banget. Wow, 7 menit ya. 7 menit 38 detik. Wow. Entah apa yang terjadi tadi, kayak defensive King's Fall 2 kali, dan setelah itu selesai. Sudah usai, kita bakal break terlebih dahulu sebelum masuk ke pembahasan yang lebih dalam lagi tentunya. Wow, game pertama masih ada 2 game selanjutnya atau 1 game. Kita bakal tahu sesaat lagi, tapi kita bakal break terlebih dahulu. Melegenda, melegenda. Kembali di Piala Presiden Esports 2019 bersama saya Clara Mongstar dan juga 2 caster kita, ada Rian KB dan juga Abed Ansel. Dan game pertama berakhir dengan sangat cepat. 7 menit 38 detik. Starless yang kita pikir bahwa mereka bakal menang atau menunggu harus ke arah late game, tapi ternyata tidak. Apa yang terjadi? Entah ini kayak ada sedikit miscommunication mungkin yang terjadi, karena kalau kita ngomongin masalah Alice dan lawannya adalah Kagura Harley, yang dimana sebenarnya 2 hero ini sangat-sangat mengganggu di early game. Malah kebalikannya, malah 1 hero ini mengganggu 2 hero yang sangat bebas.
Mungkin poin pertamanya diamankan sama Zoidberg di area top lane, dan itu merubah semua pola permainan di mana yang seharusnya di sini Soldier 57 yang megang lane atas, tapi enggak, ternyata malah Zoidberg dan kawan-kawan yang ada di lane atas. Vanguard bebas banget, dan kalau ngeliat dari poin, lihat Alcatraz ini 007. Bahkan kayak belum main, kayak cuma kayak Darkness doang, modal ultimate. Benar banget. Makanya kan tadi kita berkali-kali melihat dia fokus untuk nge-split push. Sisanya dia pakai Dark Nightfall, dia hanya coba untuk ngegelapin map. Bener kata Bung Ansel bilang. Dan ini satu poin penting di mana tiba-tiba satu hero Min Sitar itu bisa ngerubah semua pola permainan, yang dimana mungkin benar banget sama Bung Ansel bilang early gamenya bakal dimenangin sama Soldier 57. Tapi dengan adanya Min Sitar, satu Min Sitar dan satu Alice, ini areanya bakal diacak-acak, merubah segalanya. King's Call bakal ngerubah segalanya. Defensif atau ofensif itu nggak masalah. Dan itu yang terakhir baru ofensifnya baru sekali doang di inhibitor turret yang ada di bawah. Selesai. Dan memang udah terlalu terlambat. Dan pergerakan dari Starless itu begitu cepat. Dan apa yang bisa membuat Soldier 57 kayak kalah gerakan, padahal mereka punya Harley, mereka juga punya Kaja, itu bagus banget buat nge-pick off. Tapi apa yang terjadi? Apa yang membuat mereka nggak bisa bergerak? Dari apa, Tansel? Mungkin dari tim Soldier dia bisa ngulur waktu sampai setidaknya kedatangan rotasi Alice, yang itu benar-benar ngerubah segalanya banget sih. Dengan kedatangan Alice yang dari tim Soldier 57 kayak udah mau ngotot, udah bisa nge-kill, bisa nge-gang, tapi akhirnya di counter attack ya, dan akhirnya berubah segalanya. Kayak nggak ada yang nyangka tiba-tiba ternyata Alicia datangnya terakhir. Yes. Itu aja. Dan bukan mungkin opening. Bukan opening. Dan mungkin yang lebih penting adalah mungkin akan lebih baik kalau Harley-nya ditaruh di mid lane. Kaguranya bakal bermain di hard lane. Di side lane ya? Di side lane. Sorry, di side lane. Kalau di hard lane-nya udah punya Tamus soalnya. Apalagi kalau Harley nggak punya level tinggi lebih cepat, otomatis dia nggak bisa melakukan ganking. Bener. Tentu rotasinya bakal lebih terlambat juga. Bakal under level banget. Under level, dan ini yang menyebabkan tim Soldier 57 nggak bisa bergerak dari awal, karena otomatis pergerakan dari mereka nggak bisa hanya mengandalkan Kagura saja stay, dan di arah atas juga, dan ternyata Tamus dia begitu disiksa. Itu siksaannya luar biasa. Bener, ini kayak Vanguard yang punya lane, jadi kayak bisa dibilang agak sedikit diusir kali ya di arah top lane, sehingga setelah towernya hancur dia bakal coba untuk mencar. Dan Hellcard-nya masih standby di bawah. Itu poin pentingnya dari Starless, di mana Hellcard-nya benar-benar gak keganggu. Dia punya poin akses banyak banget. Dia punya objektifnya sampai bahkan menangnya pun dari bawah, karena minionnya udah di-push sama Hellcard. Ya, dan ketika Hellcard-nya melakukan push lane, apa yang menyebabkan tim dari Soldier 57 nggak melakukan defense? Apa Tansel? Karena mungkin tadi dari Alcatraz, dari Hellcard-nya benar-benar fokus terus di bawah. Itu yang bikin pergerakan dari S57 bingung. Dia mau stay terus di atas untuk setidaknya nahan team fight, atau dia nahan turret yang terus dipush oleh seorang Hellcard. Itu yang bikin mungkin apakah dari tim Soldier 57 kebingungan. Bener, kayak kalau sana kita join team fight, kita mungkin menang, chance menangnya bakal gede, tapi kehilangan tower juga. Betul. Itu yang bakal membingungkan tim Soldier 57 tentu. Jadi sehingga mereka pun bingung harus bergerak kemana, mau ngelakuin push atau enggak. Tapi kalau boleh dibilang, kira-kira dari line up-nya, dari hero-nya, adakah yang nggak nyambung sampai dari Soldier 57 berakibat fatal banget? Kayaknya nggak ada sih, cuma mungkin polanya aja. Gameplaynya aja mungkin, yang nggak cocok ya. Kalau misalkan hero, ini masih oke banget. Area udah punya semuanya, ada Minotaur juga. Dan tadi Minotaurnya juga sempat kena 3 ya, kena 3 di mid. Hanya saja mungkin follow up damage-nya tidak terlalu connect. Dan tapi di sini Soldier 57 kurang physical damage kalau boleh dibilang. Mereka menggunakan 2 mid dan 3 tanknya. Mau nggak mau mereka kayak maunya nge-burst gitu. Team fight atau ganking. Setelah itu nanti bakalan dilahap semuanya sama magical damage yang dimiliki sama Harley dan juga Kagura. Tamusnya mungkin hanya untuk finishing atau bahkan untuk ngerusuin Hellcard. Tapi ternyata Hellcard-nya bebas, sehingga malah berbalik Hellcard yang mengancam ke arah Tamus. Karena levelnya pun jauh banget, kalau bisa dilihat perbedaannya 3 level. Level 11 dan level 8. Ya, Hellcard-nya bisa dibilang nggak ikut main, dia kosong dan hanya assist 7 dengan Dark Knight Falls-nya. Dan apa yang membuat Alice bisa menjadi MVP? Ganking dan stunnya mungkin. Karena ya ngelihat dengan bener banget, setiap team fight dia ada. Selalu join. Karena gini, dengan total 17 poin dari tim Starless, otomatis kalau ngelihat dengan adanya 9 poin di sini yang diamankan sama Zoidberg dengan asisnya, ya otomatis di sini mereka kayak
memiliki sekitar 70% kill participation, sehingga dimanapun tim fight berada mereka bareng-bareng. Betul, selalu ada ya. Bener banget. Dan kalau misalkan kita ngomongin masalah tadi, masalah team fight dan segala macamnya, itu kayak oke, masih sama. Karena gini, di game yang kedua nanti, gimana caranya Soldier 57 menghindari serangan bertubi-tubi dari Star Wars? Karena berkali-kali kita ingatkan di sini 4 hero saja udah cukup untuk ngacak-ngacak 5. Itu yang jadi pertanyaan untuk Soldier 57. Walaupun sebenarnya Alice juga kurang populer akhir-akhir ini, tapi dibuktikan sekarang. Starlace mengambil Alice dan bermain dengan sangat apik. Tentunya mungkin Soldier 57 nggak menyangka bahwa permainan Alice begitu berpengaruhnya. Dan kira-kira apa yang harus mereka lakukan? Apakah nge-ban Alice akan menyelesaikan permasalahan mereka? Kayaknya enggak sih. Jadi masalah ini mungkin tempo permainannya mereka sih. Kayak sama kayak pola ganking yang dilakukan dan benar-benar harus sure kill sih. Mungkin maksudnya Bung Ansel itu adalah pola kecepatan untuk gankingnya. Kalau tadi kita ngelihat Kagura itu lama banget. Secepat apa? Secepat apa ya? Nggak bisa langsung setidaknya minimal menit 1 udah di top lane mungkin. Menit 1 sudah mulai bergerak. Menit 1 itu bahkan belum ngedapatin ulti. Nggak masalah. Ngincer gold buff. Ngincer gold buff-nya yang penting. Karena ketika dia udah ambil gold buff, otomatis dia udah mendekati level 4. Dia bergerak lagi ke arah mid lane, dia mungkin udah bakal punya kapabilitas untuk melakukan ganking. Dan nanti ketika lane-nya menang, ya mereka udah tinggal langsung jalan aja kemana anginnya berlalu. Dan lihat di sini beberapa highlight yang tadi sudah kita saksikan bagian pertama tadi. Betul. Ya begitu gila, bahkan dari tim Soldier 57 nggak bisa menyentuh turret milik Starlace. Yes, dimana tadi bottom turret kalau nggak salah tower pertama yang diamankan terlebih dahulu ya, itu yang bikin tim Starlace bakal mudah banget rotasi kemanapun, ke atas, ke arah mid lane juga. Ya, dan di sini satu poin penting di mana Hurricane Dance yang menghentikan Kaya dan ada sedikit serangan dari Deadly Magic, memang menumbangkan Akai, tapi lihat serangan balasan dari Zoe Beat-nya. Ini nggak bisa dihindari lagi. Walaupun memang ada escape dari Meliodas, tapi kayak itu jadi ancaman awal. Betul. Dan perbedaannya juga. Benar, perbedaannya adalah Meliodas harus recall, tapi nggak dengan Zoe Beat. Zoe Beat bisa ke arah mid lane lagi, ke arah jungle mungkin untuk mencuri objektif. Dan yang terjadi sih. Iya, dan bahkan mereka mencoba untuk mendapatkan turretnya nggak dapet. Di mid lane mereka harus kehilangan turret. Itu udah PR banget sih. Mereka udah berusaha nge-push. Mereka nggak dapat. Mereka masih harus mati juga dari Soldier 57. Banyak banget hero yang dikorbankan. Dan malah Starlet yang udah kayak nggak terlihat pergerakannya untuk melakukan push di turret atas. Di turret mid, Soldier 57 selalu terlambat. Betul, bahkan space-nya nggak dikasih space bahkan oleh tim Starlace. Semua resource dari tim Soldier 57 diambil semua. Ya, dan XP juga lebih unggul tim Starlace. Benar, dan menurut KB benar yang dibilang sama Bung Ansel, dimana kecepatan ganking itu adalah yang paling penting kalau kita main early game. Seperti Kagura dan Harley yang memang hero-nya diamankan sama Soldier 57. Tapi dengan efektivitasannya tidak jalan bisa dibilang, ya, otomatis nggak bisa berjalan dengan baik juga gankingnya. Hasil poinnya jadi nggak ada sama sekali. Yang seharusnya Soldier 57 bisa owning di mid, tapi ternyata nggak sama sekali. Dan kita lihat juga di sini Starlace tanpa adanya Hellcurt mencoba untuk melakukan team fight 4 versus 5. Bener banget. Ditambah dengan adanya defensive King Soul barusan dan membuat Tamusnya nggak bisa loncat kemana-mana. Vanguard free hit, that's it, selesai. Dan benar-benar timingnya pas banget sih masuknya dari Vanguard. Bahkan dengan ada ultimate ditambah, walaupun tanpa Alcatraz, dia bisa memenangkan tim fight ya bahkan. Ya, hanya dengan bermodalkan Dark Knight dari Alcatraz saja. Dan dia langsung ngamanin 5 assist otomatis. Benar, satu hero hanya tumbang di Starlet. Padahal itu fight 4 versus 5, Soldier 57 begitu tertinggal. Nah, turunnya udah jauh banget. Ya, kayak tadi kalau nggak salah Bung Ansel sempat mention di menit ke-6 ya. Nah, di sini perbedaannya 10.000. Itu jauh banget. Betul. Itu bener-bener poin yang sebenarnya kalau dikejar bisa, tapi memaksakan game mungkin ke menit 15, 16 menit. Dan dari tim Starlace dia nggak mau ngebiarin sampai ke late game. Dia benar-benar nge-press terus ya. Akhirnya bahkan sampai bisa ngancurin inhibitor turret. Ya, dan itu kayak jadi satu poin penting di mana ketika mereka udah mem-wipe out, mereka nggak kalah ke Lord. Betul. Mereka udah langsung tabrak aja. Tower, langsung base, hajar. selesai. Yes. Bermain dengan sangat cepat, mereka udah unggul di awal walaupun
Soldier 57 berhasil ngebawa ini ke late game, malah Stardust lebih nyaman lagi. Iya, benar banget. Mereka punya Cloud, jangan lupa. Dimana Cloudnya juga punya kapabilitas untuk bertarung di arah late game. Dan ini kayak ultimate yang cukup luar biasa tadi sempat Bung Kabel mention. Dan kayak triple pointnya ini benar-benar tak terhentikan dari Vanguard. Dia benar-benar free hit banget. Dan ditambah benar-benar Deadly Poison Sting dari Alcatraz tadi. Kayak langsung ngeburst 3 orang langsung, ditambah langsung masuk ke Vanguard and langsung fokus ke arah base ya. Ya makanya Zoidberg juga jadi eksekutor dengan sangat nyaman gitu loh. Dia nggak masalah dengan damage yang dia terima. Yang penting kayak oke, kita punya inhibitor turret dan selesai gamenya. Iya, 2 kali fight yang terakhir menyelesaikan gamenya. Jadi fight terakhir udah wipe out, mereka di arah mid lane, mereka sempat ke turtle, lalu mereka nge-push lagi ke arah bottom lane. Mereka memenangkan fight lagi, hanya kehilangan 1 lagi. Dan udah, mereka bisa nge-end game pertama dengan sangat cepat, hanya 7 menit. Dan poin pentingnya adalah Zoidberg kayak maksain diri dia. Kayak saya nerima damage base. Setelah itu kalian yang langsung hit fokus base-nya aja. Iya. Dia cuek, dia punya 1 minion atau 2 minion tadi kalau nggak salah. Dan udah selesai. Karena dia udah yakin kalau seandainya dia tumbang pun base-nya bisa dihancurkan. Dia punya Cloud, dia masih punya source banyak banget. Dia juga masih punya Hellcard, attack speed-nya masih ada. So damage gak masalah mungkin. Gak akan berpengaruh juga. Dan ternyata Soldier 57 permainannya bisa dibilang agak kacau. Mereka udah menang jumlah 5 lawan 4. Apa yang menyebabkan mereka bisa kalah? Mungkin ketika ultimate dari Minotaurnya udah digunakan, kalau menurut KB ya. Mungkin kalau dari Bung Ansel sendiri gimana kira-kira? Mungkin timingnya kurang pas sih, karena bisa dibilang timing kurang pas. Dia kurang boost damage, kurang item, dimana 2 core-nya yaitu ada Harley dan Kagura itu masih under level, masih setidaknya butuh item agar damage-nya sakit. Dan itu mungkin masalahnya ya dari tim Soldier 57, dia nggak dapat space di early game-nya, langsung diharas oleh tim Starless, bahkan langsung di counter balik. Itemnya langsung sudah berbeda juga. Betul. Di menit ke-6 karena terlihat banget mereka udah 5 lawan 4, bahkan Cloud-nya itu tertinggal jauh banget. Itu awalnya 3 versus 5, lalu Cloud-nya join, tapi itu udah agak terlambat sebenarnya dan malah masih bisa dimenangkan oleh tim Starless. Mungkin tadi ketika Starless agak sedikit kena Minion Fury ya, di arah jungle tadi, tiba-tiba King Skull-nya tuh baru digunakan ketika semua skill udah dikeluarkan. So nggak bakal ada escape skills dari Soldier 57. Mereka nggak bakal bisa untuk menghindar. Ya mereka nggak bakal bisa untuk kabur juga. Otomatis tadi kalau nggak salah yang tertinggal adalah Tamus di menit ke-6. Dia benar-benar kepisah sama teman-temannya dan otomatis mau nggak mau ya dia punya escape skill tapi nggak bisa digunakan. Mau gimana lagi? Dia langsung dihajar habis-habisan. Dan poin pentingnya adalah Alice-nya nggak keganggu sama sekali. Itu dia benar-benar. Jadi memang kuncinya adalah penggunaan skill yang tepat. Nggak asal buang, tentunya mencoba untuk mengeluarkan di saat atau timing yang sangat pas. Bahkan ketika ada ultimate dari Minotaur itu belum dikeluarin. Udah dikeluarkan dulu kan. Kayak Minion Fury-nya dikeluarkan dulu. Mungkin dipaksa kayak nggak ada damage dealer. Maksudnya Ministarnya dia nge-hold. Bener-bener nge-hold dulu. Dia bener-bener nahan dulu. Sabar banget bisa dibilang permainannya. Dan ketika mungkin ultimate dari tim Soldier 57 dikeluarkan semuanya, escape skill yang tersisa pasti belum digunakan. Sehingga King Skull-nya baru digunain ketika mereka mencoba untuk escape. Mau nggak mau. Itu the power of timing ya. Iya, the power of timing. Jadi ini bukan masalah hero di game pertama menurut KB dan juga Ansel. Masalah kesabaran kali ya. Kesabaran dalam, atau bisa dibilang bijaknya dalam menggunakan skill. Benar. Bijak dalam menggunakan skill dan juga rotasi tentunya. Dan untuk game kedua kalau kita boleh bahas lagi dengan line up atau hero-hero seperti ini, ada nggak sih combo yang lebih kuat untuk tim Soldier 57 terlebih dahulu? Untuk dari KB? Silahkan. Kayaknya kalau misalkan ngomongin ke game yang kedua, Soldier 57 bakal ngambil second pick. Second pick? Dua hero bakal diamankan, tapi kita bakal penasaran dulu kira-kira Starless bakal kayak gimana nih mainnya. Apakah nanti Soldier 57 bakal mencoba untuk bermain agak sedikit bisa dibilang pertukaran hero-nya. Harry dan Kimi bakal jadi pilihan memang. Tapi permasalahannya adalah apakah Soldier 57 mau melepaskan 2 hero ini. Kalau memang mau dilepaskan, otomatis mereka bakal ada sedikit pertukaran 1 untuk 1. Tapi kalau seandainya mereka memang gak mau, otomatis mungkin lawan Soldier 57 yang paling berat adalah Grok-nya. Betul. Grok. Banyak banget hero yang cukup kuat seperti Grok. Dan gak lupa juga kalau mereka nge-ban Alice milik Starless, kayaknya nggak terlalu pilihan baik yang tepat. Bukan nampaknya. Tapi kalau respect ban, kenapa tidak? Apalagi Alice-nya memegang kunci permainan di game pertama.
Karena mungkin gini sih, alasan utamanya adalah karena banyak banget hero yang bisa mengcounter Alice-nya. Let's say gini, satu item aja bisa mengcounter Alice. Seperti Necklace of Durance, Deadly Blade juga masih oke. Permasalahannya adalah kira-kira hero seperti apa yang bakal diambil untuk mengcounter Alice-nya. Dan belum tentu juga Zoidberg nanti di game kedua bakal menggunakan Alice lagi. Mungkin dia punya senjata rahasia lagi. Let's say kita ambil contoh kalau seandainya harinya diambil sama Starless, apa yang bakal terjadi? Itu bakal gankingnya mungkin bakal dikuasai sama Starless, yang nantinya di early game mungkin bakal lebih cepat lagi dimiliki sama Starless. Permasalahannya, Soldier 57 apakah mereka bisa untuk menghentikan serangan early game seperti tadi dari Starless Esports? Iya, dan padahal Starless hero-nya kalau kita bilang itu adalah hero mid game, bukan early game. Tapi malahan ini dibalik keadaannya oleh Starless dengan permainannya yang begitu baik. Bener banget. Dari Bun Ansel nih sepertinya, apa yang harus lebih dikembangkan oleh tim Soldier 57 di game kedua? Mereka benar-benar harus lebih disiplin dalam rotasi, sama disiplin rotasi. Decision makingnya mesti tepat. Apa yang bisa membuat decision making dan juga rotasinya harus cepat? Bisa cepat juga. Istilahnya kayak dia butuh. Mereka dari hero awal. Udah early game, cuman mungkin karena kayak setidaknya dengan adanya nggak langsung instant kill, itu mungkin yang bikin celah. Nah, pakai celah yang berhasil diamankan oleh tim Starless. Apakah dari damage dealer kurang atau mungkin masih kurang dari sih damage dealer cara jalannya sih. Cara jalan. Karena kalau gini, kalau ngomongin masalah Kagura, dia tuh adalah hero yang memiliki kapabilitas untuk ngegeng dengan catatan dia harus mendapatkan satu. Kalau nggak dapat satu, dia rugi banyak banget. Dia rugi lane, dia rugi minion, dia rugi timing, dan dia harus recall. Mau nggak mau. Kalau sama Alice, dia punya ultimate. Dia cari aja satu lane yang kosong, minionnya kalau ada 3, dia hajar habis-habisan sama ultimate-nya. Langsung bisa nge-heal lagi. Makanya tadi Bung Hasan sempat mention bahwa ultimate-nya dikeluarkan hanya untuk nge-heal, hanya untuk sustain di sebuah team fight, di sebuah lane. Sehingga mid lane-nya nggak bakal keambil, bottom lane-nya masih aman, dan lihat Alice-nya bisa lompat ke sana kemari bebas. Iya, dan ketika sudah ada 2 match di awal, tentu Soldier 57 harusnya memiliki keunggulan. Mereka punya damage di early yang besar, tapi kalau masuk ke late game dengan hero seperti ini, Soldier 57, apa yang bisa mereka lakukan? Main pick off, main hide in the bus. Nah, iya benar, main pick off. Hide in the bus. Jadi nggak boleh fight secara gamblang, melakukan push dengan 5 hero langsung bergenderung ke arah turret. Nggak bisa sih kayaknya, karena ada hero area banyak banget dari tim Starless ya. Kita ngomongin Cloud aja, Cloud udah area. Betul. Ada Minotaur. Ada Minotaur juga gitu. Ada Hellcat juga. Dengan banyak banget Sting ya. Banyak banget. Bahkan King's Call juga. Dan mungkin Akai yang selalu memberikan call yang baik ketika dia ada hero langsung. Dia muncul mengeluarkan Hurricane Dance dan follow up-nya jadi udah mudah banget bagi tim Starless. Mungkin kayak komunikasinya kali ya. Betul. Komunikasinya mungkin lebih lancar dari Starless. Dari tadi kita udah ngomongin Soldier 57, dan untuk tim Starless, apa yang bisa kalian petik atau kalian highlight di match pertama? Dari KB terlebih dahulu. Mungkin pola jalannya yang cukup unik sih. Jalannya yang cukup unik? Iya, kayak mereka jalannya tuh benar-benar nggak kelihatan sama sekali oleh Soldier 57. Mereka lebih milih untuk jungle belakang. Nggak kalah sama Pro Team ya? Iya, bisa dibilang cukup unik malah. Pro Team, bahkan Pro Team, biasanya mereka tuh lebih milih untuk dari area river, dari area sungai. Tapi ngelihat Starless, mereka dari belakang tower. Jadi belakang tower. Gak ada yang bisa prediksi. Gak bakal bisa kemana-mana. Gak bakal bisa kemana-mana. Jadi musuhnya mau nggak mau cuma bisa mundur doang kalau ngelihat serangan kejutannya. Jadi cuma bisa nempel ke arah turret doang ya? Bener banget. Turret. Mau nggak mau. Men-sandwich juga, sering banget. Tapi kalau melihat dari sini, di jungle-nya juga sepertinya bakal dikuasai sama Starless. Jadi yang dipetik dari Starless mungkin adalah bagaimana cara main mereka di area jungle. Karena sepertinya jungle adalah tempat mereka yang paling nyaman untuk ngegeng atau bahkan untuk team fight. Lihat di sini semua areanya bener-bener masuk. King's Call juga dinutup 4 arah bahkan. Lihat jungle buff, ke arah mid lane, ke arah top lane, bahkan ke arah rivernya. Jadi nggak bakal ada escape way untuk Tamusnya. Dan mau nggak mau Tamus hanya meratapi nasib. Well, cukup menarik juga. Dan untuk KB, saya ingin bertanya, kira-kira hero atau player mana yang bermainnya begitu memukau atau outstanding di match pertama dari tim Starless? Kayaknya Zoidberg sih. Karena gini, early game selalu dipegang sama mid laner. Iya. Sama Soldier ya? Kendali gitu. Kalau KB,
Iya, Starless. Iya benar, makanya Zoidberg kan. Jadi mau nggak mau, karena ini early game menangnya, jadi dipegang sama mid laner. Harus kendaliin ya. Benar banget. Dari sisi KB sendiri, apakah setuju dengan KB atau punya player lain yang menurut Ansel lebih kalau aku sih berperan? Vanguard sih, timing masuknya benar-benar pas banget. Dia benar-benar manfaatin semuanya, tunggu ngeluarin skill baru dia masuk di momen yang tepat. Marksman ini ya, wow. Eksekusi ya. Eksekusi, iya, finisher. Tentu game pertama sudah usai dan sebentar lagi kita juga bakal masuk ke dalam game kedua. Karena ini adalah best of 3 series, jadi jangan kemana-mana. Stay tune terus, masih di Piala Presiden Esports 2019. Melegenda. Selamat datang kembali di Piala Presiden Esports 2019 dan tentunya kita udah berada di final kualifikasi regional dari Makassar. Dan di sebelah saya tentu ada dua caster yang berbeda, tapi panel hostnya masih Clara Mongstar. Dan halo Chainsmo dan juga Ranger Mas Oji. Ini Danisa Chainsmo, ini adalah seorang wanita caster juga. Gimana perasaannya bisa bergabung di Piala Presiden? Wah, bangga banget sih Kak Mongstar, karena dengan adanya Piala Presiden ini tentunya juga membuka peluang untuk tim-tim dari segala region, dari 8 region tentunya untuk mereka bertanding di laga turnamen. Jadi turut ikut bergembira juga. Betul. Karena dari 8 kota atau regional bisa ikut memeriahkan acara ini. Buat Ranger Mas, gimana perasaannya? Aduh, udah gak usah diungkapkan lagi ya. Karena memang ini suatu kebanggaan bisa mengisi di Piala Presiden Esports Indonesia ini tentunya ya. Semoga tentunya mau mengucapkan good luck buat yang bertanding untuk hari ini dan juga besok-besok juga tentunya. Wow. Dan menurut kalian kalian udah ngeliat game pertama ya? Yes. Dari dua tim yang memang out of nowhere bisa mewakili kota Makassar. Apa yang bisa membuat mereka sampai ke titik ini menurut Oji terlebih dahulu? Ya, kalau aku pribadi sih ini memang dedikasi ya pertama ya. Wow, dedikasi. Gak mungkin mereka hanya berlatih sehari 2 hari, ini pasti mereka sudah mempersiapkannya udah lebih dari 3 bulan atau sebelumnya. Karena yang aku lihat sendiri permainan mereka cukup rapi dari Stars dan tentunya Soldier 50 juga baik banget ya. Dan kita udah masuk Iya. Sudah masuk ke dalam game kedua. Untuk Chainsmo, apakah bakal ada game ketiga atau akan berhenti di sini saja? Jujur Chainsmo sih berharapnya ada game yang ketiga ya. Melihat adanya permainan yang pertama tadi cukup cepat. Hanya 7 menit saja. Yap. Dan Starless juga tadi memperlihatkan permainan yang sangat memberikan tekanan bahkan untuk early game-nya. Karena di early game mereka juga berhasil men-secure 5 poin kill. Iya, banyak banget. Dan ternyata Starless pun ngebuang hero yang tadi mereka pick, yaitu Cloud. Apa yang membuat Starless bisa ngebuang hero yang bisa dibilang andalan mereka? Ya, karena menurut aku mereka nggak akan mau melawan seorang Cloud lagi, nggak mau mengulang kesalahan dari tim Soldier 57 tadi, yang dimana Cloudnya dengan cukup bebas bisa dive in dan dive out dengan mirror image-nya. Dan tentunya Kimi juga di sini akan di-ban, karena kita tahu di mana Starless mempunyai first pick dan kemungkinan besar berhasil mendapatkan seorang Kimi di first pick nanti. Wow, Kimi merupakan pilihan yang baik juga, tapi Starless lagi-lagi ngebuang hero, 2 hero yang mereka pakai di game pertama. Menurut Chainsmo atau Danisa ini mungkin gak sih Starless nggak mau kalau Soldier 57 nge-copy gameplay milik Starless? Kalau menurut Chainsmo sih dilihat dari gameplay kedua mereka akan merubah strategi permainan mereka tentunya dengan komposisi hero-hero dan juga combo antara satu hero dengan yang lainnya. Dan itu ngebuat mereka ngebuang 2 hero itu dan malahan sekarang kira-kira hero apa yang bakal dibuang oleh tim Soldier 57? Apakah Lunox? Oh, ternyata aja. Wow, ini hero yang terbuka. Grok. Bakal banyak banget Grok terbuka, Harit terbuka. Langsung di pick ya Groknya, tapi masih di shadow pick. Harit, Grok, Chow terbuka. Bingung, dilema dia. Mau Grok, ternyata Grok menjadi pilihan utama bagi Starless. Bakal bahaya banget tentunya untuk Soldier 57. Dimana game pertama mereka begitu mendominasi di early, padahal hero-nya itu hero late. Betul. Benar banget, karena di sini yang aku setuju banget dengan kata-kata KB ya, dimana komposisi liningnya agak sedikit salah.
di mana itu Kagura harusnya ditaruh di safe lane. Ya di situ kenapa Harley harus ditaruh di mid lane? Karena Harley mempunyai mobilitas cukup tinggi. Dia mempunyai single target, mempunyai burst damage di level 4. Iya, biasanya kalau dia punya Deadly Magic bahkan masih level 3 dia udah bergerak untuk ngeluarin Deadly Magic pertamanya, bergerak dengan Space Escape tentu bakal cepet banget untuk berotasi ya. Iya, tapi sayangnya tadi nggak dilakukan karena Harley-nya berada di side lane. Wow, Lunox serta Leomord berada di tangan Starless. Tapi ada yang beda nih Kak Mongstar. Iya, kenapa? Minsitar yang tadinya dipakai oleh Starless sekarang dipick oleh tim Soldier 57. Terlihat bahwa Soldier 57 mungkin juga menyadari bahwa kekuatan Minsitar sangat besar. King's Calling yang dimana space skill, escape skill yang dimiliki oleh musuhnya itu akan terlock. Jadi dia nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, dia akan ditaruh mana kira-kira nih? Untuk Danisa dulu ya. Untuk Danisa kira-kira bakal ditaruh mana Minsitar ini? Kalau menurut Chainsmokes sih dia akan berfokus untuk ke join team fight-nya. Join ke team fight dibanding untuk dijadikan split push. Jadi dia berfokus untuk roaming tentunya, melakukan rotasi juga dari lane ke lane. Dan sudah ada Chow juga. Ini adalah dua hero yang cukup kuat untuk melakukan pick off, untuk melakukan team fight tentunya. Dan wow, Hayabusa udah langsung dibuang oleh tim Starless. Apa yang membuat kira-kira gameplay seperti apa sih? Untuk Ranger Mas Starless akan mempersembahkan gameplay seperti apa di game kedua ini? Ya, di sini Starless melihat adanya potensi untuk melakukan split push karena kesalahan dari Soldier 57 tadi dia tidak memiliki hero split push. Dan tentunya Hayabusa adalah salah satu hero terbaik yang mereka miliki untuk split push. Dan di sini Minsitarnya akan mencoba untuk menjaga pergerakan dari seorang Lunox. Setelah Lunoxnya berada di mid ataupun di offlaner, karena Lunox ketika dive in dengan ordernya atau chaosnya, dia nggak bisa kabur kemana-mana lagi. Dan tentunya Soldier 57 kenapa dia nge-pick Minsitar, itu dia menghindari adanya natural counter dari Harit itu sendiri. Ketika dia melakukan Zaman Force, Kronos masuk, itu nggak akan bisa kemana-mana seorang Harit kalau musuhnya itu seorang Minsitar. Iya, jadi pick yang sangat baik juga di first pick dan second pick dari Soldier 57 menutup kemungkinan bahwa Haritnya akan dikontes atau di counter. Wow, masih shadow pick tapi Harley kah menjadi pilihan yang tepatkah untuk Starless dari Danisa? Kalau dari misalkan Starless ngepicknya Harley di sini, mereka akan bermain juga dengan sangat rusuh untuk early game sih. Lihat adanya Harley dengan Deadly Magic dan juga Poker Trick bisa pick off tentunya untuk hero-hero core dari tim Soldier 57 dan sudah di lock. Benar banget, dia punya dua hero dengan damage yang sangat besar tapi itu adalah magical damage dari tim Starless. Betul. Untuk physicalnya bisa dibilang agak sedikit kurang dan di sisi lain Soldier 57 ini kayak bertukar apa ya? Tadi 2 mates digunakan oleh Soldier 57, sekarang Starless yang gunain 2 mates. Apa yang akan dilakukan oleh Starless OG? Oke, kalau menurut aku pribadi, ini safe lane-nya akan dipasang oleh Lunox, sedangkan mid laner akan seorang Harley. Nah, ini yang lane sedikit sulit. Akan dilepas itu Leomord. Leomord akan mencoba berhadapan dengan seorang Tamus. Dan di sini yang poin pentingnya adalah di mana mobilitas dari seorang Grok berhasil menyelamatkan lane-lane mereka dari lihat keras sekali. Ada Chow, ada Minsitar, Harit dan juga Lancelot. Mempunyai damage yang cukup besar dan juga fighter yang menurut aku durability-nya cukup besar. Iya, dan ini bakal menarik juga dengan adanya last pick berupa Lancelot dan juga Tamus di tangan Soldier 57. Apa yang akan dipersembahkan oleh Soldier 57? Akankah masuk ke game ketiga? Chainsmokes berharapnya ada game yang ketiga. OG? Pastinya dong. Pastinya, jadi kalian semua memegang bahwa tim Soldier 57 bakal memenangkan game kedua ini. Tapi aku lebih suka drafting dari Starless. Aku lebih milih Starless, cuma aku berharap adanya game yang ketiga. Untuk Danisa sendiri? Jujur, Chainsmokes juga suka dari komposisi hero-nya Starless sih. Cuman dari Soldier 57 juga nggak jelek. Kalau dilihat dari satu hero ke hero yang lainnya, tergantung gameplay juga ya. Tergantung gameplay, kita bakal langsung masuk ke dalam game ketiga dan game kedua maksud saya dari Best of 3 series antara Starless melawan Soldier 57. Silakan caster kita Ranger Mas dan juga Chainsmokes. Terima kasih banyak Mongstar, dan tentunya kita akan menemani kalian di game yang kedua ini, Starless versus Soldier 57. Masih bersama saya Ranger Mas dan juga partner saya Chainsmokes tentunya. Yaps, dan dari tim Soldier 57 mereka ada Harit ya, dimana yang pasifnya itu sangat bisa untuk mengcounter hero-hero crowd control seperti Akai. Yes, benar banget. Tapi di sini agak sedikit salah prediksi dari saya, di mana saya kira Lunox-nya akan berada di offlane atau safe lane, tapi di sini malah Lunox-nya akan memaksa di mid lane. Betul. Mencoba untuk mendapatkan level 4 lebih cepat dan mungkin ini gankingnya akan mulai mengarah ke arah Leomord. Dan tentunya akan ada cover juga dari Grok di area mid lane.
Ya, karena Grok ini mempunyai peran sangat penting. Kenapa Starless lebih memilih untuk mengamankan Grok dibandingkan seorang Harit? Di sini Grok mempunyai mobilitas cukup tinggi. Dia yang menjaga pergerakan lane-nya agar tetap aman dari gangguan tim Soldier 57. Oke, sudah ada kontes untuk gold buff sepertinya di area top lane. Oh, dan akan ada rotasi 3 hero melawan 2 hero. Dan kita lihat di sini udah ada Pancer mencoba untuk mendapatkan seorang Alcatraz. Thunders tidak berhasil mengenai seorang Mal dan akhirnya Soldier 57 mencoba untuk mendapatkan gold buff di bottom lane sana di sini. Betul sekali, tentunya akan sangat struggle untuk Akai merebut gold buff di area bottom lane. Akan dilepas begitu saja untuk gold buff, diamankan begitu saja oleh tim Soldier 57. Yes, benar banget, dan rotasinya cukup kencang dari Starless ya. Dia udah mencoba untuk mendapatkan level 4 dari seorang Lunox dan kita lihat juga Nadu berhasil mendapatkan seorang Lunox tapi nggak ada follow up damage karena masih ada seorang Grok dengan Power Nature dan lihat chaosnya cukup sakit. First blood berhasil diamankan. Poin pertama untuk Starless, masih mencoba untuk dilakukan dive in oleh seorang Grok di sana tentunya. Mencoba untuk mencari double point kill tapi nggak bisa karena emang masih terlalu safe banget sih posisi dari Chow. Yes, betul banget, dan itu burst damage yang cukup besar yang aku bilang kalau misalnya Lunoxnya kenapa taruh di mid lane karena chaosnya itu loh yang bisa mencoba untuk mendapatkan kill dengan cukup cepat di game. Tapi di sini kita lihat udah ada Inferno mencoba untuk mendapatkan seorang Lunox dan ada Grok tapi terlalu terlambat. Masih ada Order tentunya di sini. Juga tentu berhasil mengamankan 2 hero tapi ada Wild Charge tentunya harus mundur. Damage terlalu sakit dari tim Soldier karena kita lihat sini baru 4 versus 4 sedikit equal. Ada Taurus tapi yang dituju adalah seorang Lunox tak berhasil diamankan. Phantom Step udah muncul. Double kill dapat kalau seorang Harley dan triple kill. Oh my god, 4 hero tershutdown. Hanya tersisa 1. Apakah akan wipe out didapatkan oleh tim Starless untuk kali ini? Betul-betul pergerakan yang sangat bagus tentunya dari Harley menggunakan Deadly Magic dan juga Pocket Trick dan ada cover. Terlebih di arah belakangnya juga tadi ada seorang Leomord yang sudah menunggangi Barbiel. So ini akan menjadi wipe out di early game untuk tim Starless. Benar banget, ditambah lagi udah wipe out dapat 1 turtle. Oh my god, ini cukup berbahaya karena Soldier 57 nggak boleh seperti ini terus. Mereka harus melakukan rotasi, mereka harus melakukan apa tadi kita lihat Dragon, ada juga seorang Harley dan Inferno. Langsung Harley diamankan di bottom lane sana dengan cukup cepat. Instant kill dilakukan oleh tim Soldier. Dan ada follow up damage juga tadi dari seorang Tamus menggunakan Molten Sight-nya. Yes, benar banget. Akai. Di sini tentunya lagi-lagi gold buff di top lane berhasil diamankan oleh seorang Lunox. Di sini Lunox yang sedikit fat, cukup berbahaya tentunya untuk tim Soldier 57. Kita lihat akan ada pertemuan di area top lane. Power of Nature dan kita lihat berhasil dihindari wajar dari seorang Grok. Zaman Force telah dikeluarkan, Phantom Stick keluar. Kita lihat di sini mencoba maju dengan momentumnya, masih mau untuk mendapatkan seorang Lancelot, masih bisa mundur ternyata di top lane sana. Oke, 3 hero benar-benar dikandangin. Akan ada sandwich dari tim Starless. Dive in kita lihat di sini dari tim Starless masih mau lebih tapi blunder yang dilakukan berhasil mendapatkan 1 poin. Lancelot harus down. Di sini juga Lunox harus mundur, tapi di sana masih ada Grok yang coba dikejar, nggak boleh pulang, maunya digoyang dan berhasil diamankan oleh seorang Chow di sini. Yap, sementara kita lihat Lunox-nya di sini sepertinya tidak berada di dalam posisi yang aman. Oh my god, Lunox harus down, terlalu offside, jauh sekali posisi di top lane sana, sedangkan seorang Harley berhasil mencoba untuk mendapatkan turret pertama di mid lane. Oke, masih ada space escape, tentunya nggak akan keciduk oleh Jet Kendu dari seorang Chow. Tapi kalau dilihat dari segi posisinya juga Lunox tadi udah nggak bisa survive lagi ya di area top lane. Nothing tulus sih lebih tepatnya ya. Coba fight aja, dapat nggak dapat syukur gitu loh. Oke, 12.000 versus 9.000 gold differences antara kedua tim. Benar banget. Tapi tentunya di sini Tangkila masih mencoba untuk mendapatkan seorang Lancelot dan melakukan clearing minion di mid lane sana. Sedangkan kita melihat masih mencoba untuk memasak Thunders untuk mundur. Dua Dragon dan juga seorang Mal terkena damage tapi masih bisa survive dengan 1000 pounders ya untuk mundur. Di sini cukup berbahaya karena Starless benar-benar melakukan pressure yang cukup tinggi di mid lane. Sedangkan offlaner sana dia nggak bisa ngapa-ngapain. Udah nggak ada Dragon. Sudah ada Barbiel. Dan kita lihat semua ultimate. 3 shot ultimate udah keluar mencoba untuk mendapatkan turret pertama di mid lane. Zaman Force sudah keluar, nggak bisa kemana-mana. Kita lihat di sini ada Grok dengan wild charge-nya. Baik sekali, Power of Nature berhasil mengamankan tentunya di sana. Bermain dengan sangat agresif tentunya dari tim Starless yang sudah mengamankan 10 poin kill di menit kelima dan sudah mulai mendominasi jungle yang dimiliki oleh tim Soldier. Dan second turtle sudah mulai diinisiasi. Apakah akan ada kontes? Sepertinya tidak, karena dilihat dari posisinya tim Soldier terlalu jauh juga sih untuk mengkontes. Aku sendiri melihat permainan Soldier 57 nggak selepas permainan di game yang pertama. Aku melihat di sini permainan mereka sedikit dalam under pressure.
di mana tim Starless benar-benar bisa berhasil mendapatkan mental breakdown dari musuhnya. Betul sekali, karena emang dilihat dari game yang pertama, tim Starless itu benar-benar memberikan pressure di satu lane. Yes, bahkan betul. Kayak tadi di top lane, dia juga di area turtle sempat juga wipe out. Yes, benar banget. Dan rotasinya juga cukup cepat sih. Benar banget, dan kita di sini mencoba mendapatkan seorang Misita dengan chaosnya, tapi oh my god, terlalu sakit damage dari seorang Lunok. Betul. Berhasil mendapatkan solo kill di mid lane sana. Berarti nggak ada chaos selanjutnya ketika ada team fight. Tentunya nggak ada wild card juga, tapi kita di sini Dwayne Dragon berhasil mendapatkan seorang Lunok. Masih bisa di cancel tentunya di sana, karena nggak akan ada follow up damage di situ. Oke, sudah ada Deadly Magic dan juga Poker Trick mengarah ke seorang Chow, tapi tidak akan ada damage berlebih. Tidak ada follow up damage dari teman-teman Starless. Gak ada follow up damage, gak ada The Way of Dragon, gak ada Initiator. Dan Misitar baru up tentunya di sini, baru ada Initiator. Mungkin ada Spear of Glory dari seorang Misitar mencoba untuk mendapatkan salah satu hero dari Starless. Tapi ini agak sedikit sulit karena Grok selalu menjaga pergerakan agar perimeter agak sedikit aman. Tapi kita zaman Force dikeluarkan hanya untuk seorang Grok. Dua ultimate udah keluar, gak ada Soundrose, dan juga kita lihat di sini harus mundur karena hanya tersisa 2 hero aja dari tim Starless. Oke, ada Hurricane Dance dikeluarkan oleh Akai, dan ada follow up damage juga dari seorang Lunox menggunakan Chaos Skill. Dan kita lihat di Way of Dragon berhasil mendapatkan seorang Leomord, tapi nggak ada follow up damage. Sedangkan di top lane sana kita lihat minion dari tim Starless masih bergerak bebas tanpa ada pengawalan dari tim Soldier 5. Hanya menyisakan inhibitor turret saja di area mid lane. Benar-benar dipress untuk dipukul mundur tentunya oleh tim Starless. Yes, benar banget, tapi ini lebih lama daripada game yang pertama. Di sini kita lihat udah memasuki menit yang ke-7 tentunya. Betul, dan Harit juga sudah mengamankan Calamity Reaper, so dia akan ada magic power juga. Ya, true damage dari Calamity Reaper ini akan berdampak cukup berat kepada seorang Grok dan juga seorang Aka ya. Tapi kalau menurut aku dia lebih butuh Lightning Storm Keon juga, dia butuh burst damage. Mungkin dari, ya Berserker Fury juga bisa dipakai sih oleh Harit. Kalau aku prefer ke defender, tapi kita lihat sini Soundrose berhasil, Phantom Execution berhasil mendapatkan seorang Akai. Oke, turtle yang ketiga tidak akan dikontes, akan begitu saja diamankan oleh Harley. Yes, net worth-nya 24.000 untuk tim Starless. Tapi di sini yang aku melihat adalah Soldier 57 udah mulai mencoba mendapatkan tempo permainannya, dan ini sedikit sulit untuk mendapatkan seorang Tamus yang dimana mempunyai durability yang cukup besar. Apalagi damage Poker Trick dari seorang Harley. Betul sekali. Gak masuk dengan sempurna. Dan tadi yang Chance mau lihat juga Tamusnya udah men-secure item Bloodlust Egg, so dia akan ada life steal, akan ada movement speed juga, dan bisa survive tentunya dari serangan Deadly Magic dan juga Poker Tricknya Harley. Ya, Tamus memang oh my god, kita lihat zaman Lunox berhasil terkena The Way of Dragon, dan seperti langsung diamankan tanpa basa-basi di mid lane sana. Terlalu offside dari Lunox. Instant kill banget ya. Ya, ini cukup berbahaya. Kenapa? Karena kalau misalnya Starless terlalu overconfident, ini bisa menjadi salah satu titik snowballing dari Soldier 57. Betul yang sekali. kita lihat udah ada 8 poin yang didapatkan oleh Soldier, masih mencoba untuk mendapatkan lebih. Masih ada flicker dari seorang Chow, kita lihat sini untuk memukul mundur dengan barirnya. Berhasil mendapatkan ada one charge dari Grok. Tapi nggak ada follow up damage dari teman-teman Starless di situ. Yap, 2 bar HP tersisa dari Tamus, tapi tidak ada follow up damage, so Tamus masih bisa mundur ke belakang, masih bisa survive. Sementara kita lihat kuda dari seorang Leomord sudah dipanggil, tapi tentunya tidak akan 1v1 dengan Lancelot di area top lane. Benar banget, Phantom Steed telah dikeluarkan, berarti mereka harus menunggu sekitar kurang lebih 30 second untuk mencoba mendapatkan Phantom Steed yang selanjutnya. Dan tentunya di sini kita lihat permainan sudah mulai mengarah ke arah mid game, dan kita nggak ada yang tahu apakah berhasil menuju ke late game. Karena kalau bisa sampai ke late game, ini cukup berbahaya untuk seorang Leomord. Leomord bisa dengan cukup bebas, dan tapi di sisi lain Soldier 57 juga punya Tamus di situ. Betul, dan ada Minsitar tentunya untuk join ke tim fight-nya. Untungnya di kedua tim ini nggak ada marksman. Yap, tidak ada damage per second yang bisa instant kill juga sih kalau udah jadi item-item core-nya. Oh, udah mulai maju ke sana The Way of Dragon menuju ke seorang Tankila. Berarti nggak ada lagi The Way of Dragon kepada core dari tim Starless. Dan ini suatu menurut aku kesalahan. Yep. Kenapa? Karena kalau dari tim Starless mencoba untuk melakukan Lord, maksa fight di Lord, ini kemungkinan besar Soldier 57 nggak punya soft skill. Dan akan dimenangkan tim fight-nya oleh tim Starless ya, kemungkinan besar. Betul. Kita tergantung setupnya, tapi kita di sini Lord udah dicolek, udah setengah darah, dan udah ada initiate dari Soldier 57. 1 bar lagi, menuju HP ke arah Lord. Lord, tapi sepertinya sedikit terlambat. Grok dengan wild charge-nya berhasil mengamankan Lord yang pertama untuk kali ini. Dan menurut Chance sih kesalahannya adalah ketika The Way of Dragon-nya itu mengarah ke Grok. Kalau aku, iya memang salah. Maksudnya itu agak sedikit miskomunikasi, karena ketika cowoknya mencoba untuk melakukan The Way of Dragon, itu sepertinya dia menunggu follow up damage dari kawan-kawannya. Tapi sayang sekali nggak ada follow up damage, dan di situ
groknya harus lepas dengan cukup leluasa. Oke, dan Lordnya sudah spawn ke arah inhibitor turret di area mid lane dari tim Soldier 57. Di sini 14-8 terlihat perbedaan point kill. Yes, Dan akan di split push juga mungkin oleh tim Starless. Benar banget, ini akan ada 2 split push, 2 pressure di top dan juga di bottom lane. Sedangkan di mid lane sana akan ada Lord yang cukup bebas siap untuk mendapatkan inhibitor turret dari tim Soldier 57. Oke, dan Lordnya sudah mulai masuk. memasuki base dari tim Soldier 57. Belum ada tim fight, Phantom Step sudah dikeluarkan. Deadly Magic udah kode kepada seorang Mid Sitar, harus mundur dengan flicker. Kita lihat Hurricane berhasil mendapatkan Mid Sitar dan kita lihat Hari juga harus down. Lagi-lagi jauhnya harus mundur, terkena damage double kill. Hanya tersisa 2 hero dari Soldier 57. Apakah ini adalah momentum untuk tim Starless mendapatkan poin yang kedua dan mewakili regional Makassar? Dan langsung di end begitu saja oleh tim Starless Esports. Starless berhasil mengamankan poin kedua dan dia berhasil mewakili regional Makassar di Piala Presiden Esports 2019. Betul sekali, tentunya akan mewakili Makassar. Ya, dan MVP sudah diamankan oleh Lunox dengan KDA 5310 dan sudah mengantongi 8.000 pundi-pundi gold. Di sini juga sudah mengamankan Ice Queen Wen, Lightning Turn Keon, dan kita akan kembali lagi ke Kak Clara Mongstar. Cici Mongstar. Wow. Game kedua bisa diamankan oleh tim Starless dengan sangat apik pula, walaupun gak secepat game pertama. 11 menit. Ya, 11 menit cukup lama, tapi kita bakal melihat fair play dari kedua tim. Wow. Standing applause Ya, untuk para... keduanya bermain dengan sangat baik karena mereka nggak tiba-tiba juga karena tiba-tiba udah berada di sini, nggak. Mereka melalui kualifikasi yang sangat panjang dan tentunya menunjukkan performa mereka yang maksimal di sini. Yes, benar banget, dan tentunya congratulations untuk tim Starless dan juga jangan bersedih hati untuk tim Soldier 57 karena masih ada kesempatan yang menanti Anda di kemudian hari di situ tentunya ya. Iya tentu, karena mereka juga berjuang udah sangat gigih dari mungkin ribuan tim yang mendaftar di kualifikasi regional Makassar. Mereka bisa menjadi top 2. Yes, benar sekali. Itu merupakan achievement yang sangat besar. Mereka bisa bermain bahkan disaksikan oleh jutaan penduduk Indonesia. Betul tentunya. Dapat medali loh, jangan salah. Dapat medali, dapat uang tunai juga. Iya. Dan tentunya ini adalah suatu kebanggaan di mana aku sendiri melihat kayak kalian sebuah tim bisa berada di Piala Presiden Esports 2019 dan berada di final regulasi kota kalian. Ya, dan tentunya tim Starless akan mewakili Makassar bersama dengan kita udah punya 4. Jadi sampai minggu ini dari Bali, Palembang, Surabaya, dan Makassar. Betul sekali. 4 tim akan mewakili regionalnya masing-masing. Dan tentu aja masih ada 4 kota selanjutnya. Mungkin kalau yang kalah dan punya KTP juga regional selanjutnya boleh pindah lagi. Yap. Di mana aja tuh Kak Mongstar? Karena minggu depan kita ada di Solo dan juga Manado. Ya benar banget, dan juga jangan lupa ada Bekasi dan juga Pontianak yang akan disiarkan langsung di sini ya. Betul sekali. Ya tentu. Di Metro TV. Yes, benar banget. Metro TV. Tapi Mongstar, aku mau bilang kepada tim Starless jangan terlalu bersenang hati. Betul. Karena ini adalah baru pembuka. Ini baru awal. Ini baru pembuka jalan mereka untuk menuju ke nasional. Dan tentunya di nasional sana kita tahu udah ada ROC Esport, kita udah punya profesional, kita udah punya Revo dan yang kemarin baru menang. Benar banget. Masih banyak tim-tim kuat dan kalian juga harus improve, harus belajar lagi, dan kita tahu di scene kompetitif kita harus memiliki hero pool yang cukup luas. Dan meta selalu berubah. Iya, meta juga selalu berubah karena terkadang sebenarnya out of meta itu tricky. Betul. Kenapa aku bilang tricky? Karena kalau aku pribadi, kalau memang benar mereka bisa memanfaatkan out of meta itu bakal jadi senjata yang cukup tajam. Tapi kebalikannya, kalau mereka tahu ada out of meta tapi mereka nggak dilatih out of metanya, cuma hanya dicoba di scene kompetitif, itu akan jadi pisau bermata dua. Dan untuk game kedua sendiri, siapa yang paling berpengaruh dari tim Starless? Dari Chainsmoke,
Kalau menurut Chainsmo dimulai dari setup kedua tank yang dimiliki oleh tim Starless, di mana juga ada power of nature dari seorang Grok yang menghasilkan bahkan sampai 600 damage di early game. Terus juga tadi ada Hurricane Dance dari Akai, so itu akan mendisable pergerakan dari hero-hero yang dimiliki oleh tim Soldier 57. Dan apa yang membuat tim Soldier 57 nggak bisa bergerak sama sekali? Ranger, Mas. Kalau aku pribadi adalah seperti kata Chainsmo, aku setuju banget. Itu mobilitas dari Grok seperti yang aku bilang, di mana Grok benar-benar cukup berbahaya, mobilitasnya mid, top, sampai seorang Leomord dan juga Harley itu cukup bebas untuk melakukan farming. Kita lihat di sini di mana Harley tidak berbeda jauh dengan, malah lebih banyak goldnya dibandingkan mid lanernya. Apalagi seorang Leomord yang udah memiliki 9.000 network. Well, kita bakal bahas lebih dalam lagi, tapi tunggu dulu karena kita bakal break sebentar saja. Jadi jangan kemana-mana, masih di Piala Presiden Esports 2019. Melegenda, melegenda. Ya pemirsa, ada kembali lagi di Piala Presiden Esports 2019. Dan luar biasa memang, Mar. Kita sudah mendapatkan wakil dari kota Makassar. Kota Makassar sudah mewakili Starless buat kota Makassar dan pertandingannya seru sekali ya. Seru tadi sekali, kedua saling tim bombardir. Iya, sangat sengit dari kedua tim, bermain cukup baik dalam 2 pertandingan. Itu dia tadi tim Starless yang akan mewakili kota Makassar untuk tampil di Grand Final Piala Presiden Esports 2019. Kalau begitu langsung saja kita panggil, ini dia tim Starless. Tim Starless, kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Tim Starless yang terdiri dari Fox, Vanguard, Mal, Alcatraz, dan juga Tanky, LA. Inilah dia wajah-wajah para pemain yang akan mewakili kota Makassar untuk tampil di Grand Final Piala Presiden Esports 2019. Tentu ini juga momen yang sudah dinantikan ya, Mar. Betul banget. Kita akan ada pemberian medali kepada para pemain. Akan disampaikan oleh Bapak Andi Hasduloh selaku Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan. Kami persilakan Bapak Andi untuk naik ke atas panggung dan memberikan apresiasi kepada para pemain dari tim Starless ini. Iya, ini dia sudah disiapkan 6 medali untuk masing-masing pemain. Kita lihat tadi bagaimana, Mar, perjuangan dari tim Starless ini. 2 game langsung mengalahkan tim Soldier 57. Artinya pemirsa sudah ada 4 wakil dari daerah masing-masing, mulai dari Palembang, Bali, Surabaya, dan inilah wakil dari kota Makassar. Mereka akan bersaing tentunya dengan para peserta lain di Grand Final Piala Presiden Esports 2019. Tentu sebuah kebanggaan ini, Mar, bagi para pemain dari kota Makassar ini. Dan kita masih menantikan Bapak Andi Hasduloh untuk memberikan apresiasi penghargaan berupa medali kepada para pemain. Terima kasih Bapak Andi Hasduloh. Kita berikan semangat kepada tim Starless untuk bisa tampil lebih baik lagi di ajang-ajang berikutnya. Dan berikutnya kami undang Bapak Fernandus Sektu sebagai PLT Kabiru Kemenkom Info Republik Indonesia untuk naik ke atas panggung untuk memberikan hadiah sebesar 25 juta rupiah kepada tim Starless. 25 juta rupiah, silakan. Selamat ya. Untuk Bapak Fernandus memberikan hadiah, plakat hadiah sebesar 25 juta rupiah. Dan inilah dia pemirsa, wakil dari kota Makassar, Starless. Angkat tinggi-tinggi hadiahnya 25 juta rupiah. Kami berikan selamat sekali lagi, ucapan selamat untuk tim Starless yang akhirnya mewakili kota Makassar. Yes, baik. Selamat sekali lagi. Saya ingin bertanya-tanya dulu nih kepada para pemain yang ada di sini. Sudah ada 6 pemain. M. Lutfi sebagai kapten. Baik. Kita mau tanya-tanya dulu. Nah, gimana nih perasaannya sudah memenangkan Piala Presiden Esports 2019 melawan Soldier 57? Pertama pasti senang banget dengan jadi wakil dari kota Makassar.
Tadi pakai strategi apa sih kok bisa menang 2-0? Kita pakai strategi bermain cepat sih, ahli harus menang. Oh, memang udah dari awal strateginya cepat? Iya, harus cepat menang. Oke, kalau gitu ada yang mau ditanyakan lagi dari tentunya Reza kepada Bapak Adi Hasduloh. Pak Adi, ini perkembangan e-sport luar biasa. Sulawesi Selatan, khususnya Kota Makassar sudah punya wakil, Pak. Harapannya, Pak? Baik, ya. Pertama, Pak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Prof. Nurdin Abdullah, mengucapkan selamat kepada tim Starless sudah bisa menjadi yang terbaik, dan kita dorong untuk bisa merebut Piala Presiden nanti. Iya, itu dia. Tentunya harapan dari semua tim untuk menjadi yang terbaik di Piala Presiden eSports 2019. Gubernur Sulawesi Selatan mensupport. Disupport oleh Gubernur Sulawesi Selatan langsung. Artinya memang dukungan pemerintah ya, Pak? Ya. Iya, baik itu tadi Pak Andi Hasduloh. Dan mungkin Mar, kita akan juga bertanya lagi nih kepada kaptennya. Oke, kita lanjut lagi kepada kaptennya. Iya. Gimana nih, udah disupport langsung oleh gubernurnya? Perasaannya dan tujuan kedepannya akan bagaimana? Pertama, terima kasih banyak kepada Bapak Gubernur sudah support tim kami. Untuk tujuan kedepannya, kami ingin latihan terus lebih giat agar perwakilan dari Kota Makassar bisa merebut juara Piala Presiden. Amin. Iya, itu tadi tentunya harapan dari kapten tim Starless and Lutfi. Kita tentunya mendukung terus ya para kontestan yang tampil di Piala Presiden eSports 2019. Kita beri apresiasi yang setinggi-tingginya dan kita harapkan mereka bisa menunjukkan yang terbaik. Lalu kedepannya ini bagaimana Lutfi? Persiapan kamu untuk menghadapi tahapan selanjutnya di Grand Final itu tentu menjadi laga yang penting, Lutfi. Iya. Untuk laga di Grand Final bakal banyak tim-tim yang memang kuat ya. Banyak strategi yang harus dipersiapkan kembali agar bisa menang di pertandingan selanjutnya. Jadi setelah ini mungkin ada persiapan khusus atau seperti apa nih? Iya, bakal ada latihan dan persiapan khusus pastinya. Baik, tentunya selain menjaga fokus, menjaga pikiran, konsentrasi, menjaga fisik ini tidak kalah penting dong ya. Baik, untuk teman-teman yang lain mungkin ada harapan khusus dari salah satu dari kalian? Oke. Sama aja. Ini orang tua tahu kan kalian ada di sini? Iya. Ya, jauh-jauh dari Makassar gitu untuk orang tua. Saiful. Oke. Ayo, Pak Saiful. Ya, terima kasih buat orang tua di rumah sudah mendukung kita sampai saat ini dan udah mensupport kita. Ya, itu aja. Terima kasih. Iya, kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk tim Starless. Selamat untuk tim Starless, wakil Kota Makassar di Grand Final Piala Presiden eSports 2019. Kita kembali ke Clara Mongstar. Take it away, Clara. Dan Marimar, wow, seremoninya sangat megah. Kita udah mendapatkan pemenang atau perwakilan dari regional Makassar. Bahkan gubernurnya sampai datang. Gimana nih? Dan tentu di sebelah saya ada Danisa Sensmo dan juga Roger Mas ya? Roger hero yang di dalam. Iya juga ya. Makanya. Kenapa nggak jadi Roger gitu kan kamu? Jangan dong, aku kan bukan serigala. Oh iya, dia tapi OG Ranger Mas. Walaupun aku berbulu domba tapi aku bukan serigala. Wow, well. Gila banget kemenangannya, begitu meyakinkan. Betul. Dan tentunya disuguhi dengan surprise yang mewah juga tadi ya. Iya, surprise. Nah, tapi aku lebih ke arah ini sih, terharu sekali. Kenapa? Karena kita lihat Gubernur Sulawesi Selatan sampai langsung datang ke Jakarta, memberikan dukungan, memberikan dukungan langsung wording dan mengucapkan kalau Gubernur Sulawesi Selatan langsung mendukung dengan penuh di mana Starless nanti di Piala Presiden eSports 2019. Karena Mongstar ya, ini di final nanti, di Grand Final nanti bukan hanya tentang tim kalian yang bertanding, tapi dengan membawa nama baik regional kalian akan berada di Grand Final nanti. Betul, dan ini adalah game yang kedua tadi ya. Yes, replay dari game kedua di mana Starless begitu mendominasi walaupun gak secepat game pertama, tapi bisa dibilang dari awal sampai akhir nggak ada snowballing dari Soldier 57. Memang ada beberapa pick off ya. Yes, ada beberapa pick off saja dari Soldier 57, tapi nggak ada yang bisa dilakukan oleh Soldier 57 lebih jauh lagi. Yes, benar banget. Tapi di sini yang aku suka adalah pressure yang dilakukan oleh Lunok ini ke arah top lane.
Kenapa? Karena dia melihat potensi di bottom lane cukup aman. Adanya seorang Akai dan Harley punya skill escape. Untuk di early game masih oke lah. Dan di top lane, di pressure banget. Ditambah lagi di atas sana udah ada Harriet. Yap, dan kayak gold buff-nya aja nggak di kontes gitu ya. Diamankan oleh tim Starless di area top lane. Jadi gerakan dari Starless masih belum bisa diimbangi oleh Sorry 57 walaupun mereka udah mencoba. Mereka udah mulai bergerak ke arah bottom lane tapi sayang nggak mendapatkan hasil apapun. Tapi ada pertukaran untuk gold buff-nya di sini. Jadi di bottom lane tadi diamankan oleh tim Soldier 57 untuk gold buff-nya. Tapi kalau aku pribadi ya, aku lebih suka di mana kalau misalnya mereka itu coba pressure ke atas juga. Kenapa? Karena di sini kita di sisi dari Harley kita bermain aman untuk Starless itu safe lane-nya. Tapi untuk Soldier itu adalah hard lane-nya itu lane yang cukup sulit. Di mana dia bisa cukup menahan aja. Menahan aja, nggak usah coba untuk memaksakan nge-push di bawah karena Harley pun dan juga Akai mempunyai skill escape gitu. Kenapa nggak memaksa untuk di top lane di mana Leomord hanya punya flicker ataupun dia punya phantom steel saja. Dan kayak kita lihat juga untuk early game Starless sempat mengungguli poin kill-nya. Iya, first blood-nya udah didapatkan oleh Starless, otomatis bakal lebih cepat lagi, apalagi yang ngedapetin Lunox. Betul. Dia itemnya bakal lebih banter dan damage-nya yang sangat besar. Soldier di sini juga mulai ingin membalikan atau mendapatkan kill, tapi sayangnya masih ada order yang dimiliki oleh Lunox. Betul sekali, masih bisa pick off-nya gagal, bahkan Leomord sampai datang ke pertarungan ini. Betul, dan di sini adalah wipe out pertama kali yang dilakukan oleh tim Starless di early game. Padahal inisiasi dilakukan oleh Soldier terlebih dahulu, tapi bisa dibilang karena damage-nya mungkin kurang atau Lunox juga adalah hero yang nggak bisa di pick off. Yes-nya apa? Karena satu titik kalau kalian semua tadi lihat ketika semua setup Soldier 57 udah siap, ketika Swords-nya udah keluar, tapi itu Grok dapat dengan wild charge-nya kurang lebih 4 hero. 4 hero, betul sekali. Dimana langsung tadi itu setupnya langsung berhenti semua. Ketika wild charge dari seorang Groknya connect ke 4 hero, Lunox-nya juga bisa escape menggunakan Order Brilliance tadi. Jadi positioningnya sangat baik dari Starless dan sayangnya Soldier di sini kayak ngejar-ngejar membabi buta gitu ya. Kayak ingin udah gelap mata pengen ngedapetin kill atas Lunox, tapi sayangnya itu malahan membuat setup mereka sangat buruk. Iya, blunder karena kalau misalnya Soldier 57 bisa lebih sabar lagi ketika setupnya di cancel dengan Grok, dia masih bisa untuk tarik ulur. Dia masih bisa untuk mendapatkan Lunox, kalaupun nggak dapat sekalipun. Lunox ini udah terberhentikan EXP dan juga goldnya. Meskipun tadi juga di bottom lane tim Soldier 57 dapat satu ya, dapat Harley. Mendapatkan Harley, tapi sedangkan di arah top lane ini bakal terjadi team fight terus-menerus. Berbeda dengan game pertama yang Soldier emang sedikit tertinggal, tapi di sini di game kedua Soldier agak sedikit mengimbangi. Kayak mereka ikut bergerak, ikut berotasi juga. Ini dipaksa nih, ini dipaksa di dive in. Ini menurut aku putusan cukup baik, tapi yang kurangnya adalah kenapa nggak yang dive in duluan itu Groknya. Inisiasinya dari Groknya. Iya, kenapa nggak Grok duluan? Meskipun Groknya ter-take down sekalipun, ini nggak rugi. Dia bisa dapat core-nya dan dari Starless pun yang hanya tertukar adalah Groknya. Sedangkan kalau tadi diinisiat oleh Lunox dan juga Leomord, damage-nya ke Lunox dan juga Leomord yang dimana kita lihat dia berhasil dapatkan 3 poin di top lane. Yap, sulit banget tentunya untuk escape. Udah nggak ada di posisi yang aman lagi. Dia kayak lupa rumahnya di mana ya? Kaburnya kemana karena udah nggak ada jalan juga. Udah nggak bisa kemana-mana sih. Iya, ketika Lunox-nya sedang buying time atau kasih sebagai pengalihan isu, tapi di sisi lain Starless hampir mendapatkan turret di mid lane. Betul. Dan kan top lane-nya dapat udahan. Betul banget. Dan Tankila nih juga benar-benar yang seperti aku bilang roamingnya cukup baik. Kenapa? Karena kalau roamingnya dia nggak baik, itu pincang. Dia akan pincang dan tentunya dari Soldier akan bisa mencoba untuk mendapatkan hero satu persatu dari tim Starless. Yap, tapi kalau yang Oji sadari adalah cowoknya itu untuk The Way of Dragon-nya dia berkali-kali nge-aim-nya pure tank dari tim Starless. Ya itu dia, aku seperti juga Akai dan juga Grok. Karena mungkin dia melihat potensi untuk mendapatkan core cukup sulit kali ya. Dan dia berharap itu teman-teman melakukan follow up damage. Dan Soldier terlalu terlambat ketika bereaksi apa yang telah dilakukan oleh Starless. Betul Starless ngecoba untuk melakukan push di arah mid lane, datangnya satu persatu, jadi tinggal jadi makanan doang terhadap Starless. Jadi nggak satu maju-maju semua, tapi datangnya itu satu persatu ya. Satu persatu, dan itu ngebuat Starless tentu dengan nyaman bisa melakukan pick off. Yap, dan kalau boleh kita mention 3 turtle tadi diamankan oleh tim Starless semuanya. Tanpa gangguan. Betul, tanpa gangguan, tanpa kontes, dan memperbesar jarak untuk gold differences. Ya, bisa dibilang juga karena
agro minionnya itu bagus banget di tangan Starless. Nggak ada yang nyentuh turretnya sama sekali. Betul. Dan Soldier 57 mereka butuh farming. Mereka nggak bisa bergerak terus-menerus karena udah tertinggal juga. Lancelotnya nggak bisa gerak, nggak bisa mendapatkan kill. Bukankah itu hal yang kurang baik tentu juga untuk Lancelot? Yap, untuk core dari tim Soldier 57 mereka nggak dikasih farming karena jungle-nya didominasi. Tapi kalau menurut aku pribadi sih, satu-satunya yang bisa mencoba merubah pola permainan mereka yang sedang terkena pressure adalah adanya ganking dari Chow dan juga Harit. Di sini Chow dan Harit mempunyai peran penting, tapi kita nggak bisa seperti ini nih, nggak bisa memaksa untuk mendapatkan Lunok. Kita lihat ada potensi yang dimana ada Leomord di bottom lane. Mereka tahan aja di mid lane, mereka langsung rotasi ke bottom lane mencoba untuk mendapatkan Leomord. Abis itu baru coba setup ulang lagi, curinya satu persatu. Karena nggak bisa kalau mereka paksa tabrak. Kita lihat di situ ada Leomord, ada Lunok, ada Grok juga. Berat banget untuk mencoba untuk menabrak, di mana kita kalah gold, kita kalah level. Aduh, agak berat kalau menurut aku. Dan kalau untuk urusan pick off, di situ ada Minsitar ya. Tentunya dengan King's Calling melawan Harley adalah suatu keputusan yang tepat gitu. Dan ini agak sedikit snowballing. Soldier ingin melakukan sesuatu atau membalas push yang dilakukan oleh Starless, tapi sayangnya gagal. Dan walaupun Starless nggak siap untuk akan hal itu, bahkan masih jauh juga ada beberapa hero, tapi mereka masih bisa memenangkannya, bahkan dibalikin Soldiernya yang kabur sekarang. Betul. Seperti kayak dari tim Soldier 57 udah inisiasi untuk tim fight di area mid lane, tapi juga mereka benar-benar dipukul mundur lagi-lagi oleh tim Starless. Benar banget. Dan kita juga melihat kalau misalnya komposisi yang mungkin dari drafting yang memiliki Starless ini lebih profesional kalau Minsitarnya diganti Minotaur. Ketika ada initiate dari seorang Chow, ini pasti setup dari Starless, dia tuh udah punya tim setup fight kan, setup fight. Habis itu udah Rage Minotaur udah keluar, dia langsung masuk dengan Flicker dengan Minion Fury dan mencoba untuk nge-disable beberapa hero. Langsung tinggal di follow up damage lewat. Memang kontrolnya kurang dari Soldier 57 ya bisa dibilang, dan mereka nggak bisa atau nggak punya kekuatan untuk mendefense. Ya, tambah juga Haritnya mungkin agak sedikit kurang, bukan tajam ya, kurang sedikit rotasi. Tapi kalau untuk split push juga susah sih di sini posisinya, karena emang dari 3 lane itu cepet banget rotasi untuk Starless. Iya, karena kalau split push kan aku tadi bilang ya, di mana dia berhasil mengamankan Hayabusa dari tim Starless, nge-disable Hayabusa karena Hayabusa adalah salah satu hero terbaik yang untuk melakukan split push. Nah, di sini kalau mau ngambil resiko, karena kalau di posisi seperti ini, aku pribadi kalau aku jadi tim Soldier ya, aku nothing tulus saja. Aku paksa Lancelotnya untuk ngelakuin split push. Kenapa? Karena Lancelot di satu sisi punya Puncher, punya Tonros, punya Phantom Execution untuk kabur. Ya kan? Mostly itu adalah escape skill. Ya, sedangkan Tamusnya ini tetap paksa di save lane-nya Starless, tetap terus push di bottom lane sampai di mana sisa hero-nya itu menahan defense di mid lane. Nah, ketika sudah pecah dari Starless, baru kita yakin dong kalau udah ada perpecahan, pasti salah satu lane dari top, bottom dan juga mid itu pasti ada yang kosong. Padahal kalau dilihat di menit ini Starless hanya 3 hero saja di arah bottom lane, di arah mid lane-nya, tapi Soldier nggak bisa melakukan apapun. Mereka terlalu takut, mereka terlalu khawatir, nggak mau bergerak. Juga nggak jalan. Offlaner dari seorang Tamus yang kayak dari awal itu seharusnya dia dibiarkan untuk solo lane. Supaya dia mempunyai ruang untuk free farming, jadi dia goldnya nggak ketinggalan juga dari hero-hero core yang dimiliki oleh tim Starless. Nah, ini sisanya ngelakuin ganking tentu, bergerak, memberikan pressure. Aku setuju sih sama Chesmo. Ditambah lagi, ketika coba di mana dia udah melihat potensi seorang Leomord di top lane sana, Tamusnya pindahin fight versus Leomord, 1 lawan 1. Sedangkan lane yang mid dan juga bottom itu bakal equal, 2 lawan 2, punya damage yang cukup sama, punya burst damage yang cukup sama di situ. Tergantung setupnya. Nah, di sini nih dia tuh berharap ada follow up damage, tapi Tonros dari Lancelot aja nggak keluar. Ternyata berbeda mungkin ya tujuannya, ada miscommunication. Dimana padahal Way of Dragon sudah dikeluarkan, artinya mereka harus melakukan pick off. Tapi nyatanya Soldier 57 lebih memilih untuk bermain aman, menghindari fight yang ada, nggak mau terlalu gamblang melakukan pick off. Emang sulit juga sih decision making sih. Tujuannya itu Grok, emang bukan target yang mudah. Tapi kalau Groknya tumbang, pinceng tim Starless. Dan ini lagi-lagi juga Lordnya diamankan oleh Starless tanpa adanya kontes dari tim Soldier. Gak ada yang berani dari Soldier 57. Kita nih, coba mau masuk. Kalau misalnya memang mau masuk,
concernnya adalah di mana kita tahu dari tim Soldier wipe out lagi. Betul. Itu loh. Mereka terlalu takut tentunya untuk meninggalkan area amannya mereka ya. Ya karena aku melihat di mana di sini Minsitannya juga nggak pakai support tank, dia pakai emblem assassin di situ. Yap. Berarti dari segi damage. Sedangkan di sini dia nggak ada pure tank. Kenapa dia nggak pakai emblem tank or emblem support? Atau sekalian aja kayak nge-pick pure tank ya? Iya, kayak seperti yang Oji tadi mention. Iya, Minotaur karena di sini ya kalau ditabrak nggak punya defense yang cukup kuat, kecuali satu-satunya jalan yang dimiliki Soldier 57 adalah ganking. Betul. Di mana mendapatkan salah satu hero pelan-pelan untuk mencoba menggendong network dari Soldier 57. Yap, dan kita lihat juga di area base-nya nggak ada perlawanan berlebih juga dari tim Soldier 57. Mereka hanya pasrah aja. Nungguin gitu. aja, nggak siap, nggak mau melakukan gerakan terlebih dahulu. Ketika mereka udah di press begitu besarnya, beratnya oleh Starless, Soldier 57 besar jadi banget loh. Dan Lordnya tuh, Lordnya dari mid ke kiri karena ngikutin Chow. Dapat juga ini Winter yang di top lane sana. Dan itulah kemenangan dari Starless 2-0. Sama kayak halnya kemarin di Surabaya. Betul, Revo Esports. Revo Esports 2-0. Di Jakarta, perwakilan Surabaya. Tapi kan mereka perwakilan Surabaya, jadi mereka Surabaya. Dan kita ada di Makassar, yaitu kita di Makassar nih ya? Iyalah, kualifikasi regional Makassar. Tentu kita harus berjiwa Makassar juga, karena terlihat juga gubernurnya sampai datang, ikut turut ambil atau memberi semangat juga pada para pemain dari Makassar, yang itu tentu akan ngebuat para player lebih bahagia atau lebih bersemangat gitu. Lebih bangga. Ada dorongan tersendiri dari pemerintahan. Yap. Indo Pride. Indonesia Melegenda. Ini baru Makassar Pride dulu. Oh, Makassar Pride hari ini. Dan besok kita juga masih ada di minggu depan, masih ada Manado dan juga Solo. Setelahnya ada Bekasi dan juga Pontianak. Masa sih? Iya, dan kita bakal langsung aja ke main stage. Kita bakal serahin ke Reza dan Marimar. Silakan. Ya, terima kasih teman-teman Dasos dan juga Shoutcaster. Thank you. Dan pemirsa, itu tadi ya, kalau kita lihat seru sekali pertandingan memang antara Soldier 57 menghadapi tim Starless. Kalau kamu lihat ini memang tim Starless jauh lebih unggul, lebih mendominasi atau seperti apa nih, Mbak? Iya, sama seperti minggu lalu ya. Seperti tim Revo yang mendominasi di minggu sebelumnya. Iya, berarti kemarin memang tim Revo yang mewakili Surabaya 2-0. Dan itu akan menjadi meta selanjutnya sih pasti di game ini. Iya, menarik memang kalau kita melihat bagaimana nanti Grand Final bisa mempertemukan misalnya tim Revo dan juga tim Starless begitu ya. Walaupun mereka berdua juga harus bersaing dengan kontestan-kontestan lainnya untuk meraih tiket ke partai final, untuk meraih hasil yang terbaik dan meraih hadiah utama. Jadi kalau kita lihat memang Mobile Legends ini memang seru ya, permainan seru, ada adrenalinnya, menguras otak lah. Reza sendiri tertarik untuk banget tadi kalau kita lihatnya seru, apalagi Dasos dan juga Shoutcaster di sana luar biasa, komentatornya tidak ada hentinya. Tidak ada hentinya ya, seru banget ya. Dan itulah tadi memang Piala Presiden Esports 2019 pemirsa, tentunya ini didukung oleh pemerintah provinsi. Kita lihat tadi bagaimana perwakilan dari Provinsi Sulawesi Selatan hadir langsung untuk memberikan dukungan luar biasa ya. Pada anak-anaknya dari Makassar terbang ke sini gitu kan, langsung didukung oleh gubernurnya. Iya, itu juga tentunya bentuk dari dukungan pemerintah untuk memajukan esports Indonesia. Dan akhirnya saya Valentinus Reza harus pamit undur diri. Yap, dan saya juga Marimar pamit undur diri. Dan kita dukung terus esports Indonesia. Jangan lupa minggu depan masih ada pertandingan Piala Presiden Esports 2019 di Metro TV hari Sabtu dan juga Minggu. Betul sekali. Dan tentunya tetaplah melegenda. Metro TV, knowledge to elevate.